guys, welcome back to Aman aja bro. The Constructor for Motorsport Fanbase Podcast produced by Bramsuk Media, dan kali ini kita akan ngubek-ngubek soal Christian Horner. Oh enggak ya? Kenapa jadi Christian Horner? Waduh, Atau kita akan waduh, ngubek-ngubek soal champagne? Oh enggak juga. Enggak ya, beda ya. Aduh, waduh. ada yang ngamuk-ngamuk kemarin soalnya ya. Tapi nggak usah lah, kita nggak mau, Berarti live tidak kemarin mau sudah. turut hadir dalam Iya, keributan ya. Oke, kita iya. mau bahas tentang F1 di musim ini di 2025. Terutama kita mau review separuh musim ini, sudah 12 balapan. Walaupun nanti minggu depan, kayak kita tayang minggu depan, dan ketika ini direkam minggu depan ada double header ya di Spa-Francorchamps dan di Hungaroring gitu ya. Nah, tentu menarik untuk kita membahas soal separuh musim ini yang tentu saja saya ingat apa kata Bang Regi di preview 2025. Kalau kata Bang Regi, jangan apa namanya, jangan ekspektasi terlalu tinggi dan kayaknya nggak bakal seru, dan ternyata seru ya. Gitu, seru sekali ya, bahkan kalau nggak mau dibilang chaos gitu ya. Dan malam hari ini saya ditemani oleh apa namanya, dua sosok yang sama-sama ini ya, mumet nih ya. Yang pertama ada yang lagi mumet karena apa namanya, melihat fanbase F1 yang ngeributin soal champagne. Ada Bang Dharma, gimana kabar Bang Dharma? Baik banget bro. Waduh, ini Baik, baik. sebenarnya kelanjutan dari live kita nih sebenarnya. Oh iya, iya. Oke, siap. Aman aja. Oke, dan juga ada yang apa namanya, yang lagi budrek guys, karena timnya lagi membadut ya, dan kayaknya hari ini ya itu lagi filming day dan memanfaatkan filming day dengan uji coba suspensi belakang baru. Ada Bang Brian Arya, gimana kabarnya Bang Brian? Baik banget ya. Ya, kita lihat apakah akan berpindah support timnya di musim depan ya. Kita lihat selesainya musim ini karena melelahkan mendukung tim yang upgrade doang, nggak berprestasi ya. Sebenarnya bukan Nah, upgrade ya, jatuhnya update. Nah, kalau kata Bang Dharma gitu. ya bener. Update, bukan upgrade. Ingat update. Update Update. itu Update doang, hasilnya. update doang. Ya, Ya, apa, update fitur tapi kan belum tentu upgrade quality gitu kan. iya, betul. Betul. Kayaknya yang bisa dibanggakan tifosi satu-satunya musim ini adalah pit stopnya cepet. Nah, itu doang yang bisa dibanggakan. Iya, itu nggak salah. Itu nggak salah sih. Iya. Dan so far rekor musim ini ya 2 detikan ya. Iya, dua Iya, koma kalau satu nggak salah masih eh, Ya masih 2 detik lah dalam ya. Dan kita rata-rata. nggak tahu apakah akan lebih cepat lagi ya. Semoga ada ini ya. Oke, Ya. sebelum kita membahas per tim ya, mungkin saya mau meng-highlight dulu soal rookie ya. Jadi awalnya 5 lalu kemudian tumbang jadi 4 gitu ya, karena apa, pembalap idolanya Bang Dharma. Enggak. Enak aja lu. Oke, nah kita mungkin akan mulai dari rookie nih ya. Ada Kimi Antonelli, kemudian ada Isaac Hadjar, Oli Berman, Gabri Bortoleto, dan Jack Duhan. Walaupun sebenarnya nggak tahu nih Jack Duhan mau dihitung apa enggak ya. Nah, Nggak apa hitungannya. apa namanya, banyak yang bilang yang paling impresif tuh Antonelli, tapi tidak sedikit juga, terutama Bang Dharma, nggak tahu kalau Bang Bri ya, kayaknya saya belum pernah nanya ke Bang Bri, itu menjagokan Isaac Hajar gitu ya, karena dianggapnya Antonelli itu faktor mobil gitu. Nah mungkin karena Bang Dharma udah sering bahas ini, mungkin saya mau ke Bang Bri dulu. Gimana Bang Bri ngeliat apa namanya, pertarungan rookie musim ini? eh ya, kembali lagi kalau dari opini gue pribadi ya, ada benernya bahwa kalau kita ngomong Kimi Antonelli bagus, ya is supposed to be good gitu ya. Hmm. Apalagi didukung sama ya mobilnya pasti sangat kompetitif di top 4 di atas ya bersama ya Mercedes selalu akan melawan Ferrari, Red Bull dan juga ya Papaya ya yang sedang berprestasi-berprestasinya. Tapi kita harus pastinya mention Esa Gajar pasti karena dia di Racing Bulls yang ya kita selalu merasa Racing Bulls kan tiap musim selalu akan bertarung di papan tengah melawan Aston Martin dan lain sebagainya. Jadi aku setuju bahwa Esa Gajar one of the greatest rookie juga mungkin sekarang kalau diukur dari skill dan juga dari mobilnya, dari finish-finishnya juga beberapa kali top 10. Meskipun kalau boleh jujur kalau soal rookie, aku lebih ingin ngelihat Bartoletto sebenarnya. Karena kan Hmm. dia sempat diremehin tuh sama Opa Helmut tuh, yang dibilang pembalap kelas 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 yang B. nggak top nih, ya kan. Hmm. Ya kembali lagi, menurutku Bartoletto
aku ada harapan sedikit sama dia karena aku merasa dia nggak didukung karena mobilnya aja musim ini. Betul. Ya kan kita tahu Kick Sauber musim depan akan berganti Audi. Nah itu baru kita akan lihat dia akan seperform apa. Karena musim ini nggak bisa ngukur nih karena ya Sauber is Sauber gitu. Dan di musim ini cuma ngejar ya yang penting bisa bertahan di musim ini untuk mempersiapkan musim depan. Meskipun udah Kayaknya berusaha di Sauber podium. tuh secara secara apa ya? Secara progres bagus loh gitu. Bahkan sampai Oh, ya walaupun apa podiumnya Hulkenberg tuh ini ya, maksudnya tidak ada yang menyangka gitu ya. Tapi kan melihat balapan-balapan sebelumnya kan sebenarnya kalau Hulkenberg aja bisa, Bertolletto juga bisa gitu. ya, ya harusnya sih seperti itu meskipun ya kembali lagi Hulkenberg bisa podium kita melihat kondisi race-nya seperti apa kemarin. But anyway kalau kalau mau nge-mention Sauber dikit memang di tangan Binotto dan Whitley sepertinya memang progresnya sangat positif ya untuk ukuran Sauber ya. Apalagi Hmm. masih di nomor 6 ya kalau nggak salah Iya, sekarang nomor standing. 6 di bawah Williams. Oke, Hati-hati lo Bram, tuh, Bram, tim lo Bram. hati-hati di salib Kejar. Sauber ini. Iya, Oke, oke, oke. Ntar nanti kita bahas itu, kita bahasnya ntar aja gitu ya. Oke, kalau Bang Dharma aman. aja gimana soal rookie Bang Dharma? Masih sama sih, apa Isaac Hajar ya, karena gini. Ya kita coba satu-satu dikit nih. Kalau Kimi Antonelli itu kan dia apa podium sekali expected Iya, karena emang Mercedes kan, apalagi di Kanada mereka bisa dibilang tim terkencang di Kanada dan sangat solid. Mungkin ya faktor sangat solid faktor terus juga suhu juga. ya terus juga apa namanya Kimi defense-nya bagus banget nge-defend lawan Oscar tuh cukup itu benar-benar kayak bikin apa bagus bagus banget ya intinya ya. Hmm. Terus kalau Oli dia tuh awalnya cukup oke, dia qualifying bagus tapi di race tuh dia emang masih apa ya kurang satu hal pengalaman itulah dibandingin Esteban Ocon Hmm. kan. Jadi Esteban Ocon tuh walaupun dia qualifying-nya mungkin ya kalau nggak salah dia di bawah Oli ya qualifying-nya musim ini, tapi dia di race kayak punya Head to headnya iya, pengalaman itu. banyakan Oli kalau head to head quali. Pengalamannya masih apa masih nguntungin dia untuk dapat poin-poin gede kan. Kalau Gabriel Bortoleto dia tuh apa namanya ya sebenarnya ya dia tuh ya mungkin yang dibilang Bang Brian tadi ya dia apa namanya lebih ke apa namanya masih ada faktor yang itu rookie dan juga dia memiliki rekan tim pengalaman tapi dia bisa kayak sebenarnya itu kayak apa rookie-nya George Russell dulu di 2019 dia tuh emang juara F3 juara F3 juara F2 sayang aja ditaruh di mobil yang paling lontong waktu itu di awal musim sekarang sih udah enggak ya tapi Ya. kalau kita lihat qualifying dia tuh kalau nggak salah baru sekali doang di posisi terakhir itu udah nilai plus banget jadi Hmm. dia cukup impresif tapi baik lagi dia harus melakukan lebih juga karena kita lihat Nico Rosberg dapat podium poinnya juga udah banyak banget sehingga Gabriel Bertolli itu baru sekali dia dapat poin itu kan nah, itu perlu ditingkatin dikit ya Hmm. itu udah bagus tapi udah bagus tapi kan kalau Oke. Isaac Hajar kalau kita lihat di awal musim tadi awal musim ini Hmm. dia tuh apa ya eh, Yuki kan bagus tuh masih Racing Iya. Bulls tapi Isaac Hajar tuh juga nggak far off lah dia masih deket banget sama Yuki itu baru beberapa balapan pertama ya kan ya emang Hmm. Armstrong aja tuh yang di Australia tapi abis itu kan dia bisa bounce back dan solid Tim Lawson balik ke Racing Bulls dia malah lebih bagus tetap lebih bagus nah sekarang dia bisa dibilang second best Red Bull family driver ya kan yang gak ada Hmm. yang nyangka gitu karena nah itu dia nih yang gua pas awal musim itu atau jangan awal musim pas diumumin dia jadi Racing Bulls driver itu banyak orang kayak mikir oh iya dia cuma kayak penghangat seat sementara aja lah nunggu Arvid Lindblad naik tapi gue Hmm. nggak percaya statement itu dari dulu karena gue udah nonton dia dari F3 2000 berapa tuh 22 kalau nggak salah ini orang talentanya bagus tapi emang emosionalnya tuh emang rada-rada itu Oh. aja kan dia sering emosi dan lain-lain tapi apa namanya ya mirip kayak Yuki dulu lah ya tapi gue yakin nih orang pasti very fast banget gitu dan ternyata bener kan masuk ke Hmm. F1 dia bisa dibilang the most surprising driver musim ini jadi tetap Isaac Ajar kalau gue kalau Kimi Oke. Antonelli gue expect sedikit lebih sih sebenarnya mungkin karena ya kita tahu dia nih semacam talenta yang kita harapkan kayak Max Verstappen dulu ya kan jadi mungkin ada Hmm. sedikit high expectations tapi ya oke juga kok rookie-rookie musim ini keren kata gue nggak ada yang fail juga ya kalau Jack Doohan ya itu beda cerita lagi. Dan kayaknya mengeksklud Duhan ya, itu semua rookie di musim ini tuh udah cetak poin loh. Udah semua udah cetak Nggak paling ada nggak yang nol loh. Hebat loh iya rookie-rookie musim ini. Jadi sebenarnya apa ya?
kita yang kemudian menaruh cukup apa ya ekspektasi yang rendah pada rookie-rookie ini selain Antonelli tentu dan Berman karena dia jadi supir tembak di 3 balapan musim lalu itu kemudian bisa dibilang ternyata ekspektasi itu terbantahkan gitu ya ekspektasi rendah itu dan ternyata minimal mereka udah pada punya poin semua nih ya walaupun Bortoleto baru sekali ya poinnya ya. Iya, tapi 4 lumayan lah. Ya, lumayan Ya, gitu. lumayan. Oke, nah mari kita mengubek-ubek tim ini satu-satu. Mari kita mulai dari Enstone ya, yang kacau ini ya. Aduh, Tim kesayangan gua. kan seperti prediksi kita di awal musim bahwa Bang Dharma akan menjadikan Alpine sebagai samsak lagi ya, apalagi setelah setelah ada seorang pembalap yang out of nowhere tiba-tiba. Nggak tiba-tiba juga sih. Ya, Udah diduga dari tiba-tiba cuma dari ya awal. Iya. gimana ya? Tapi oke, mungkin dari Bang Bri dulu nih soal Alpine gitu. Kalau menurut saya pribadi nih ya, mungkin sebelum abang-abang komentari gitu ya. Sebenarnya Alpine tuh nggak bisa dibilang jelek mobilnya. Kelihatan dari Gasly gitu ya. Maksudnya dia bisa berjuang untuk poin-poin besar dan dibandingkan dengan musim lalu itu poinnya untuk separuh awal musim itu jauh lebih gede ketimbang ya musim lalu gitu. Sekarang kan poinnya kan Alpine 19 ya gitu. Di musim lalu itu nggak nyampe malah, nggak nyampe 10, kayaknya cuma 9 apa berapa gitu. Yang sebenarnya ini Alpine nggak bisa dibilang jelek secara mobil, tapi dia tuh kan jelek di hal-hal non teknis doang kan, milih pembalapnya ngaco, kemudian manajemennya ngaco kayak gitu-gitu. Nah mungkin gimana nih Mas Pri soal Alpine? Kalau soal Alpine sih sebenarnya saran daripada jadi tim F1 ya, mending tim nongkrong gitu. Waduh, Lebih tim baik memang udahlah gitu. Maksudnya karena eh, aku nggak terlalu lihat Alpine banget. Cuman kalau sudah seperti ini, berarti kan permasalahan nggak hanya di mobil menurutku pribadi. Which is sudah dimention bahwa masalahnya pasti adalah di manajemennya. Hmm. Dan berharap apa kita pada Jack Doohan dan Colapinto gitu ya yang ditukar-tukar ini nggak mengubah keadaan apa-apa, which is mereka hanya bisa punya tulang punggung hanya Pierre Gasly doang, ya Hmm. kan? Hanya itu doang yang bisa diharapin. Jack Doohan tuh kita bahas pembalapnya ya. Jack Doohan tuh aku tidak berekspektasi akan seburuk ini jujur aja Iya. dengan hasil yang dia berikan. Ya maksudnya aku nggak nonton F2 dan F3, cuman aku merasa he's not that bad seharusnya. Hmm. But he turns out really really bad gitu. He turns out really worse gitu. Terutama Jepang tuh Apa fatal sih. iya dan dia juga Iya. membawa nama besar karena aku juga konten kreator MotoGP juga, dia membawa nama legend di Bapaknya. namanya dia, tapi ternyata nggak belum proving mungkin kali ya. Dan berganti Colapinto aku sempat kita sempat bicara kan bahwa Colapinto menurutku harusnya dengan apa yang dia lakukan di Williams musim sebelumnya, harusnya dia bisa bawa ke Alpine. Ternyata ketika dia di Alpine pun nggak memberi dampak yang terlalu besar juga dan nggak lebih baik dari Duhan, to be honest. Jadi aku melihat it's something wrong yang harus dibenahi dari timnya sendiri sih. Kalau hanya faktor mobil aja, ya kompetitif untuk papan tengah ke bawah menurutku masih bisa, tapi ini jauh lebih daripada mobil dan memang benar sebenarnya manajemennya yang harus diperbaiki. Kalau dari aku sih mungkin gitu. Hmm. Dan sebenarnya memang kekacauan manajemen itu tuh pada akhirnya terkonfirmasi walaupun tidak langsung ya, tapi terkonfirmasi satu mundurnya Oli Ox. Walaupun kita tadinya sudah bersuzon ya, jangan-jangan Oli Ox mundur gara-gara Flavio gitu kan. Eh, Ternyata gara-gara kasus high tech gitu ya. Walaupun ya kita berdoa semoga itu beres kasusnya. Nggak tahu ini kasus sudah beres apa belum sih yang high tech itu? Ya nggak tahu lah mungkin bisa kurang ada tahu yang gua. bisa update gitu ya. Nah, lalu kemudian ditambah lagi dengan mundurnya CEO Alpine ya berapa minggu yang lalu ya, belum lama gitu. Dan sekarang otomatis kendali hampir semua ada di Briatore gitu dan kita nggak tahu apakah Briatore akan mempertahankan kebijakan sebelumnya di mana musim depan mau pakai Mercedes gitu atau kemudian ya bagaimana gitu. Nah, Bang Dharma bagaimana melihat samsak Bang Dharma nih di F1 Meme nih? Bah, kalau ngomongin Alpine tuh bisa satu skripsi bisa itu kayaknya ya. Waduh. Tapi gue breakdown sedikit ya dikit ya. Jadi benar yang masalah di Alpine tuh mobil ya pertama, tapi ya sebenarnya dibilang tadi mobilnya tuh sebenarnya nggak seburuk itu. Cuman emang tim lain dia lebih stabil dan juga mobilnya lebih mungkin ada faktor luck juga lah, ada faktor lucknya sedikit. Alpine tuh kalau dari awal musim sebenarnya pace untuk poin tuh ada, cuman
Itu dia banyak aja lah tingkah lakunya yang nggak jelas, entah strategi atau Hmm. pembalap buat kesalahan gitu kan. Dan kalau ngomongin Jack Doohan sebenarnya ya performa Jack Doohan tuh as expected kalau menurut gua, karena dia testing Alpine tuh kan udah lumayan lama Hmm. juga kan, terus juga udah dikasih 1 kali balapan di Abu Dhabi musim lalu. Nah, dia berarti secara jam terbang di mobil Alpine dia harusnya udah oke. Terus performanya Hmm. di awal musim juga oke, tapi itu dia banyak melakukan kesalahan yang di Jepang itu tuh menurut gua tuh konyol banget kata gue ya. Dan ini yang di Miami ya itu tuh udahlah itu emang typical racing incident gitu. Nah, Hmm. emang disayangkan aja ini kan juga namanya rookie toh ya kan. Rookie itu kan pasti butuh waktu lah. Nggak Betul. semua rookie bisa langsung kayak Oscar di mana dia langsung gacor gitu kan atau nggak buat kesalahan. Pasti ada lah rookie yang buat kesalahan. Kita harus sabar ya. Tapi ujung-ujungnya Flavio Briatore emang dari awal tuh emang udah pengen nendang aja dia gitu kan. Ya udah akhirnya datanglah si Ono ya kan, Franco Colapinto. Nah, kalau Emang apa kalau namanya? cinta tuh udah bertaut Soal tuh susah, ya, Bang. iya, karena ya itu ya sebenarnya mereka ngincer Franco tuh juga bukan karena emang itu ya duitnya, duit sama apa cakra Komersil. Argentina gue bilang ya, komersial dan fanbase-nya yang emang rame itu mereka ngincer itu karena gini, Alpine ini kan juga mereka tuh sebenarnya tujuannya ya sekarang ya kalau gue lihat mereka tuh nanti mau jual ini tim dengan value tinggi gitu, makanya gimana mereka cara lakuinnya ya hire Franco itu kan bisa lumayan naikin image itu kan Alpine itu. Hmm. Terus juga kalau performanya bagus itu juga lumayan bisa meningkatkan value timnya. Nah, satu mereka udah dapat, satunya lagi mereka belum dapat. Malah mereka di posisi terakhir sekarang kan. Ini mah bukan Iya. value yang naik, win tunnel-nya yang naik justru. Itu positif juga sih untuk Iya musim sih betul. depan gitu. Tapi ya benar-benar benar sih kata gue kayak ini tim jujur udah dari tahun kapan emang nggak pernah stabil. People come and go terus nggak pernah stabil gitu. Makanya ya inilah ini gue nggak emang nggak bias ya ngomongin, tapi gue harap ya line up mereka tuh tetap sama sampai akhir musim setidaknya. Atau enggak bagus-bagusnya musim depan lah. Karena kalau mereka ganti-ganti terus, ya ini tim gak bakal pernah stabil. Lu mau masukin Valtteri Bottas kalau ujung-ujung mobilnya kayak gitu ya susah juga gitu. Makanya kayak gue dengar, nah baru gue juga tadi baca rumor apa ya, ini nggak tahu benar atau enggak. Toto Wolff mau kirim Antonelli ke Alpine. Nah, itu, Bayangin. itu. Oh, yang Itu mau dipinjamkan tuh apa ya. ya? Gue jadi Antonelli nggak masuk akal sih, ngapain udah di Mercy Ben aja dia langsung berkembang situ, kenapa lu nyuruh dia ke Alpine ya kan, nggak masuk akal banget gitu. Jadi ya itu lucu sih, jadi ya apa Alpine tuh emang ya perlu berbenah, tapi Briatore-nya sih yang harus berbenah ya kata gue ya, jangan pakai cara dulu tuh old school, susah lah, nggak mungkin lah bisa sekarang dipakai di Hmm. cara yang baru apa di era baru ini gitu. Itu ya Oke, apa kita output. akan lanjut ke apa namanya ke tim selanjutnya. Tapi Oke. Alpine ini emang apa ya? Ya dari pertama kali tim ini dibeli lagi gitu oleh Renault, dari Renault kemudian jadi Alpine tuh kayaknya emang nggak ada progres yang apa ya? Tidak ada kemudian sesuatu yang bisa dibilang stable lah, stabil gitu ya. Dan kita lihat apakah musim depan ketidakstabilan itu akan semakin merajalela gitu ya. Kita akan lanjut ke timnya Iya. Papa Stroll ya, AMR gitu, Aston Martin Racing gitu, yang dimana dia di peringkat 9 sekarang dan poinnya ini nggak tahu sebenarnya digendong siapa ini ya, Stroll apa Alonso ya pokoknya gitulah. Dan Dua-duanya bagus kok. gimana ya melihat tim ini ya? Dalam beberapa hal kayaknya apa namanya sang avatar pengendali udara kita, Adrian Newey ini sudah turun ini ya memonitor gitu ya. Tapi kayaknya apa ya? Belum ada yang bisa dilihat dari AMR gitu dan mungkin kayaknya mereka emang mau eh apa ya jor-joran buat musim depan. Nah, gimana melihat AMR? Mungkin dari Bang Dharma dulu. Oke, kalau ngomongin Aston Martin, ya itu Kosol Niwi ya, kan udah dari apa ya, dulu dibilangin kalau emang dia tuh fokusnya di 2026, tapi emang bisa ngasih input sedikit lah untuk yang musim ini gitu. Jadi udah mulai kelihatan sebenarnya dari update yang mereka bawa di Imola, update ya, Mm-mm. update itu upgrade jadinya karena mobilnya upgrade kan. Itu udah kelihatan quality pace mereka udah oke, cuman yang race pace aja nih yang perlu jadi PR ya kan. Dan reliability juga, reliability kayak apa ya, Alonso tuh main di Monaco dia posisi berapa tuh main tinggi, DNF ya, Mati amsyong juga. mesinnya. Tapi ya ini tim apa ya, emang lagi nurun lagi, tapi ini dengan kehadiran Adrian Newey jadi fokusnya tuh memang dari awal tuh di musim depan. Mungkin Hmm. mereka secara aero udah bagus lah, mungkin aero dan downforce musim depan bisa bagus, tapi mesinnya aja nih karena
ya jujur aja mungkin concern terbesar untuk regulasi musim depan tuh mesin sih ya. Jadi kayak setiap brand manufakturur tuh kayak lagi pada pusingin, aduh ini reliability gimana gitu. Mercedes Hmm. saja yang diproyeksi bakal bagus juga lagi ini juga nih, bingung juga. Nah ya itu yang kita perlu kita lihat lah. Jadi ya untuk Aston ya lu gimana ya, Lance Stroll ini yang pembalap yang emang agak ngeselin juga sih sebenarnya. Ngeselin tuh bukan karena apa ya, tapi ini orang kalau lagi bagus bisa dapat poin bagus, tapi habis itu drop lagi, terus terhadap bagus drop lagi gitu. Nggak pernah konsisten dari dulu, itu aja yang gua agak ya kesel aja ngeletek gitu. Kalau Alonso ya Alonso lah ya. Hmm. Walaupun emang mulai perlahan dan mulai kelihatan juga tuh penurunannya, tapi masih cukup bagus dia. Hmm. Kasih mobil yang kayak 2023 tuh bisa juga dia podium dan lain-lain. Wah, iya. Tapi ya untuk line up ya ya udah kita mau nggak bisa expect apa-apa ya, bakalan ini terus lah sampai nggak tahu kapan ya. 2026 ya udah gitu untuk Aston. Iya sih. Dan Hmm. apa ya? Kayaknya emang kita belum bisa melihat apa ya sebuah progres masa depan dari Aston Martin gitu ya, melihat apa performanya sekarang gitu ya. Dan kayaknya benar bahwa Stroll tuh bukan masalah skill isu. Stroll tuh mut-mutan. Kayaknya ya. Udah kelamaan juga gitu. Jadi kayak apa ya? Mm-mm. Ya lu udah ini udah musim keberapa nih? Udah 8 tuh 9 gue lupa. Lu tuh harusnya udah nggak kayak gitu-gitu lagi performanya. Lu udah harus meningkat lah. Orang tuh paling tidak musim ketiga keempat tuh udah ada progres yang dimana mereka tuh udah stabil. Ini kayak masih angin-anginan gitu. Itu aja yang gue kesel gitu sebenarnya. Maksud Iya. gue kayak bukan karena apa ya, tapi gue yakin ada lah pembalap yang lagi nganggur sekarang harusnya bisa di F1 gitu, di City itu mungkin bisa lebih bagus nanti performanya gitu. Ya Iya tapi sih. gitulah ya, ya what Dan can dia you secara say, what usia can. udah mateng kan harusnya sebagai pembalap. Nah, harusnya udah jauh lebih mateng itu tuh udah apa ya, udah oke lah harusnya secara usia mah ya. Mm. Pengalaman juga udah oke harusnya. Heeh. Nih. Oke. Mas Pri gimana ngelihat AMR, Aston Martin Racing? Sebenarnya nggak bisa terlalu bahas banyak ya karena tadi Kak Dharma udah bahas lengkapnya ya. Karena ngelihat Aston Martin sekarang kembali lagi memang gebrakan Adrian Newey itu mengagetkan jujur. Mm. Karena bahkan dia menolak Ferrari dan memilih Aston Martin. There's something yang mungkin menurutku eh, kita tahu Adrian Newey one of the greatest ya untuk desainer mobil dan engineer yang luar biasa hebat. Kita nggak bisa mendinai one of the greatest karyanya dia adalah RB90-nya dia. Cuman apakah ini realistis untuk dibawa ke Aston Martin? Nah, kita nggak bisa menilai. Jadi apa yang dilakukan oleh Adrian Newey sekarang adalah melihat kondisi Aston Martin saat ini dan kira-kira musim depan apa yang bisa diperbaiki. Mungkin dia akan totalitas di musim depan. Kalau kita ngomongin Fernando Alonso, pendapatku personally, umur nggak bisa membohongi. Betul. Orang udah hampir 40, udah kan 40 tahun ya, dan eh, living legend lah kita bisa bilang. Mm. Tapi kalau disuruh untuk nge-push mobil Aston Martin sekarang mungkin agak berat. Justru yang aku tunggu adalah musim depan gimana. Kan Mm. kontraknya kalau nggak salah 1+1 kan, multi year 1+1 ya kalau nggak salah. Betul. Jadi dia masih bisa masih musim depan dan kita lihat bersama Juve seperti apa. Kalau Lance Stroll kita nggak perlu bahas banyak ya karena ini anak nggak punya me personally nggak ada niat untuk menjadi orang-orang seangkatannya, nggak ada niatan untuk pingin menjadi driver yang jago dan dia cuman kayak yang penting balapan dapat duit toh papaku punya tim ini dan ya sudah. Ya, Aston Martin ya kita akan lihat di separuh kedua ini akan kayak apa ya. Karena ya gitu, apa namanya, kalau sudah ada satu pembalap yang apa namanya sudah nggak punya motivasi, unless motivation gitu ya ya. Apa yang mau diharapkan gitu ya. Oke, mari kita menuju ke tim yang pemiliknya katanya pelit ini ya, Gene Haas gitu ya. Kita ke Haas F1 Team gitu ya. Dengan Oliver Bearman dan juga Esteban Ocon gitu. Dan dengan apa namanya dengan bapak bosnya gitu ya, Ayo Komatsu gitu ya. Dan ya tidak menjadi seperti seorang apa? Tidak mau jadi seperti Gunter gitu ya. Dan so far bagus lah sekarang gitu ya, Haas. Walaupun emang kayaknya Haas tuh apa ya, dengan line up-nya sekarang tuh so far solid.
Dan kayaknya ribut-ribut yang kita khawatirkan karena Esteban Ocon yang track recordnya sering ribut gitu ya, ternyata tidak kita temukan di line up khas ini ya gitu. Dan kalau ngeliat kayaknya Ocon sama Berman tuh kayaknya so far family friendly gitu. Gimana Mas Brian soal khas? Kembali lagi kalau As, aku nggak bisa bahas banyak ya, karena kembali lagi, ya tim ini akan kayaknya memang banyak bertarung di papan bawah terus ya. Dan Hmm. menjadi eh, yang justru yang bisa aku tarik adalah ya tadi tidak ada keributan yang seperti dibayangkan. Apalagi Mm-mm. kita tahu Stephen Ocon bermasalah adalah soal attitude-nya dia. Tapi ternyata tidak terjadi di sini. Justru Oliver Berman sih yang Hmm. menurutku yang bisa aku point out adalah Oliver Berman yang poinnya kalau nggak salah 4 poin juga ya kalau nggak salah ya. Poin yang dia kasih Lebih pokoknya lebih kayaknya lebih 8 ya kalau nggak salah lebih poinnya, 8 kalau nggak salah poinnya. maksudnya untuk tim yang ya khas untuk bisa bisa memberikan poin, dan apalagi dia juga seorang rookie ya Oliver Berman, ya Hmm. ini langkah yang bagus buat dia meskipun musim ini nggak bisa dijudge full, dia butuh musim depannya lagi kayak gimana, dan paling ujung-ujungnya juga akan dipromosikan ke Ferrari ya sepertinya, kalau kita juga tahu Haas juga inline dengan Ferrari ya, jadi ya tim ini juga akan jadi batu loncatan juga buat Oliver Berman di ujung-ujungnya. Tapi emang menarik sih kalau misalkan Berman sampai ke dipromot naik ke Ferrari gitu ya. Karena ya ini sebenarnya talented ya, walaupun emang nggak bisa dijudge kata Mas Bri gitu. Dan tentu aja apa namanya selain tidak bisa dijudge juga ya memang faktor timnya yang kayaknya emang khas itu mentok-mentoknya ya itu apa ya kalau di konstruktor klasemen tuh mungkin P4 P5 lah gitu. Kalau di hasil balapan ya mungkin mentok-mentok P4 dan dia kan belum pernah podium kan khas tuh sepanjang karirnya di F1 belum ya. Duh, kok jadi solid gini gitu kan, Hmm. hampir jadi best of the rest ya. Makanya gue kaget kayak ini tim benar-benar kayak itu banget ya, naik turun naik turun naik turun gitu, jadi tergantung track ya. Tapi ya secara average yang mereka ya bisa dibilang mungkin antara second atau mungkin malah the worst team ya. Tapi itu dia, musim itu susah banget kita lihat mana tim yang terburuk gitu. Jadi setiap Hmm. track tuh ganti-ganti, kadang Sauber, kadang Haas, Hmm. kadang Williams enggak lah. Kadang itu apa namanya Aston gitu dia kayak gitu. Jadi susah prediksinya. Makanya gue juga bilang ini bakal susah banget lah untuk prediksi siapa yang bakal jadi juru kunci. Tapi untuk Haas, tadi kan Oli dulu bilang naik ke Ferrari, ya itu justru proyeknya mereka. Kalau Lewis nanti setelah tahun depan pensiun, ya amit-amit pensiun, ya udah pasti ya naik Oli kan. Terus Hmm. juga kan Ferrari kan juga punya pembalap akademi lain. Kayak si Rafa Kamara kan lagi bagus di F3 itu. Nah itu juga lagi pengen di push juga untuk jadi Hmm. pembalap F1 juga. Jadi ya Dino mereka nggak tuh juga masuk bang. kan Dino susah cuy, nggak tahu kenapa dia antara apes tuh emang nggak sebagus itu sih, nggak tahu juga ya. Hmm. Ya F2 tuh nggak bisa diprediksi juga lah, karena F2 tuh Hmm. juga series yang emang nggak imbang juga gitu. Hmm. Ada mungkin orang yang dapat mesinnya kurang, ada juga yang dapat mesinnya malah OP banget ya. Kayak gitulah, itu kan yang lagi rame sekarang di F2 gitu. Tapi ya apa namanya ya untuk Haas, mereka punya line up yang solid, bisa lebih tinggi lagi sebenarnya peringkat mereka kalau misalnya mobilnya tuh nggak sejomplang itu kan naik turun tergantung track dependent gitu sih. Tapi Hmm. good lah so far Haas ya kan, mereka lagi di posisi ke-9 ya kalau nggak salah ya. Ya Posisi 8, posisi ya 8. bisa lebih baik lah. Oh 8 ya? 8. 8 tuh 9 kayaknya 9-nya gue cek. khas. Oh ya 9 9 9. Iya Sorry, tadi sorry. gue cek ya. Oh ya. Ya oke okay lah. Tapi ya kurang lebih gitu lah. Maksud gue kayak mereka harus lebih baik lah. Dah Hmm. itu sih menurut gue dari Haas mah. Oke, oke. Has, kita akan lihat apakah Has akan jadi tim yang apa namanya deserve better gitu ya, bisa lebih baik lagi. Mhm. Nah, sekarang mari kita ke tim yang agak cukup huru-hara. Sebenarnya bukan huru-hara karena timnya itself, but apa huru-hara karena tim induknya gitu ya. Ada Racing Bulls Iya. ya, dan apa namanya Racing Bulls nih so far sangat-sangat solid gitu ya dengan line up awal musimnya ada Yuki Tsunoda dan Isaac Hajar, kemudian Lawson dan Yuki di switch di balapan ketiga ya di Jepang gitu dan ternyata hasilnya bagus. Bahkan kereta-keretaan Monaco tuh itu ini sih sesuatu yang ibaratnya wah sih gitu. Maksudnya eh, timnya tuh bisa kepikiran gitu ya. Jadi eh, saling membantu satu sama lain gitu. Yang satu suruh nahan gitu, yang satunya pit. Habis itu yang satunya lagi suruh nahan, satunya lagi pit gitu.
Keren sih. Gimana ngelihat Racing Benar Bulls? akhirnya Mungkin ditiru tuh. dari Bang Dharma dulu mungkin. Ya, dan pada akhirnya tuh ditiru juga sama tim-tim lain kan, Nah iya, taktiknya. termasuk tim saya. Jadi itu yang bikin balapannya jadi rada apa ya? Kayak gue bilang boring iya, tapi di satu sama juga taktikal banget gitu kan. Gue kan suka sih yang taktikal gitu, Kayak tapi main catur. aduh kayak itu tuh. Tapi ya gimana ya, ibaratnya kayak jadi terlalu monoton aja gitu balapan. Tapi oke, Racing Bulls ya. Nah ini menarik karena justru Racing Bulls sekarang yang menarik tuh musim depannya sih. Kalau musim ini mereka ya oke, bagus, performanya bagus, solid gitu kan. Dua pembalap mereka juga oke. Liam Lawson masih kayak Hmm. nyari feelingnya balik, udah mulai perlahan balik kan. Tapi Isaac Hajar yang emang yang gue bilang tadi top ya. Menurut gue sih best apa Rookie of the Year ya sejauh ini. Tapi ya emang yang paling apa rame itu kalau ngomongin Racing Bulls itu musim depan karena kita tahu Arvid Lindblad ya kan mungkin bakal naik naik Racing Bulls itu, cuman kita nggak tahu nih siapa yang bakal ditendang karena ada rumor Yuki juga bakal ditendang, ada juga Bang Liam Lawson ditendang. Isaac Hajar pasti bakal stay kata gue, cuma nggak tahu di mana, apakah di Racing Bulls atau di Red Bull ya. Kita harus lihat nanti Hmm. juga sama situasi Max juga. Jadi ini nih kita benar-benar nunggu domino efeknya Max ya sebenarnya. Jadi apa namanya untuk Racing Bulls ya, yang lu bilang tadi mereka ya diem-diem aja, solid, nggak ada yang gimana-gimana banget ya mungkin karena lebih ke tim induknya aja gitu. Livery juga cakep ya kan, udah lah ngapa ya perlu komplain sama Racing Bulls ya Red kan, Bull putih performa tuh nggak bagus, pernah gagal untuk iya, apa ya, performa memanjakan mata bagus. gitu. Oh ya paling ya ini dia nih tim prinsipal barunya ya si Alan Permen gitu, yang Hmm. terkenal dengan ngegasin pembalap di tim radio ya kan, Giancarlo Fisichella sama si Kimi ya, nah itu dia. Nggak tahu nih Zareng gimana nanti, tapi kan dia tim prinsipal Hmm. ya, jadi mungkin ya kita nggak bakal dengar banyak lah di tim radio dari dia, Nih. dia yang mimpin. Nah, tapi kita lihat yang menarik sih maksud gua kayak reshuffle dari Red Bull family ini ya kan, Hmm. Lauren Makis naik ke Red Bull sama ini Alan Permen ya kan, sama ya nanti situasi dari line up. Menurut gua untuk Racing Bulls ya udah nggak ada perlu dikomenin, udah bagus, Hmm. tinggal nunggu situasi line up ya musim depan gimana gitu. Hmm. Oke, oke. Kalau Mas Pri gimana Mas Pri? Racing Bulls. Ya, kalau teknisnya Kak Dharma memang udah pro banget ya. Kalau analisis teknisnya secara kalau dari aku pribadi sama kurang lebih pendapatnya di tim yang sebenarnya cukup exciting untuk diikuti musim ini. Melihat drama Red Bull ya berawal dari line up Max Lawson tiba-tiba Lawson dibalikin lagi ke Racing Bulls gitu Yuki yang naik dan em, kalau kita ngomongin pembalap ya pasti adalah Asek Hajar yang pasti harus dibahas dan harus benar-benar di-mention dan aku setuju kalau dia layak untuk Rookie of the Year karena dari performanya dia yang bisa beberapa kali top 10 dengan bukan mobil yang paling kenceng bahkan bisa dikatakan ya bukan mobil yang begitu kompetitif untuk melawan yang di atas tapi dia membuktikan dia punya kualitas dia punya kemampuan justru kalau boleh aku Hmm. berpendapat itu mending dia stay di Racing Bulls dulu itu is better for him gitu daripada buru-buru naik ke atas seperti pendahulu-pendahulunya you need to stay at least semusim lagi baru naik mungkin dia bisa bisa sama Lindblad di musim depan kalau Lawson karena I'm sorry to say Lawson but aku bukan gak suka Lawson this driver not that ya I cannot say he's bad gitu, tapi karena masih muda, masih banyak waktu untuk memperbaiki, tapi it's better for him untuk pindah tim aja lah kalau Lawson kayaknya. Karena Ya, di Red Bull pindah tim Racing mau kemana? ya itu juga. Tapi ya kembali lagi kalau Racing Bulls yang selalu yang aku bakal lihat adalah pasti Isaac aja terus. Semoga Hmm. dia tetap stay aja di Racing Bulls, gak usah buru-buru ke Red Bull Racing dan kembali lagi sama seperti tim yang lainnya, kita lihat musim depan akan lebih lebih se-exciting apa musim depan. Itu sih. Oke, oke. Ya, memang Racing Bulls ini apa ya, pas Isaac naik tuh emang kita nggak banyak berekspektasi sih ya. Seperti apa kata netizen kan, yang seperti mention Mang Dharma bahwa ya kayaknya dia cuma akan jadi penghangat apa namanya kursi yang akan ditempati Limblad musim depan gitu ya. Tapi dia memberikan kita sebuah tontonan yang luar biasa ya, walaupun harus dimulai dengan agak sedikit tragis gitu ya. Udah sama Menghancurkan mobil. DNF, terus di apa namanya dikata-katain DNS sama Mbah Helmut gitu kan. DNS eh, apa DNF sih sebenarnya? DNS karena dia nggak mulai.
di NS Oh dia iya ding. Oh pas formation lab ya. Oh iya, iya. Berarti DNS ya. pas Udah formation sama lab. dia DNS di apa dimaki-maki Mbak Helmut gitu kan. Walaupun ya ditenangin sama ini ya sama abahnya Hamilton gitu ya. Kayak gitu. Ya, mari kita melihat ya Racing Bulls di separuh musim kedua nanti apakah akan ada hal-hal yang bisa dibilang siapa tahu nanti Verstappen akan diturunin ke Racing Bulls biar ini. Ya siapa Tidak tahu mungkin, bisa tidak mungkin, tidak binatang mungkin, McLaren ya tidak pakai mobil mungkin. itu. Siapa tahu. Oke guys, setelah Ini kita bang. membahas tentang Racing Bulls ya, mari kita ke tim selanjutnya, yakni Sauber. Entah kenapa kok mengagetkan deh Sauber ini ya. Kita tadinya menganggap tim ini akan jadi tim hahi aja, tapi ternyata wah sangat-sangat impresif sekali ya. Bahkan podium kemarin terlepas kondisi race-nya yang emang kacau itu. Tapi itu sebenarnya membuktikan betapa progresnya Sauber nih mengerikan gitu ya. Dan kayaknya Audi nih senyum-senyum ini musim depan. Nah, gimana Bang Dharma soal ini, soal Sauber? Ya Sauber unexpected update mereka bekerja, jadi upgrade mobilnya kan, dan dapat podium. Nah itu juga Betul. apa? Itu salah satu momen dimana kayak gua tuh main doa kayak, aduh Luis, please lu bisa podium lain hari, tapi tolong kasih Hulkenberg, gue bilang gitu. Ya gue jujur aja gitu, karena gue pengen lihat Hulkenberg podium dan akhirnya capain juga ya kan. Ya Hmm. terus seneng lah ya kan. Yang bikin gue gak seneng ya fans-fansnya yang itulah, you know lah ya. Yang kita Dan apa kemarin bahas namanya? itu. Ya dan Gabriel Bortoleto juga dia bukan rookie yang emang melakukan banyak kesalahan, dia benar-benar kesalahan paling sekali doang ya di Australia dia. Oh sama di British Grand Prix kemarin dia crash beberapa kali tapi ya is okay lah rookie. Tapi sangat jarang lah Hmm. dapat poin lagi ya kan di Austria kemarin, dan mungkin bisa dapat poin lagi nanti di paruh musim kedua kalau mobilnya emang masih sebagus ini dan playing fieldnya masih sama. Betul. Tapi nih ini yang kalau ngomongin Audi ya, kan kita udah dengar ya dari Binotto, dari siapa lah dari Audi kalau oh iya musim depan kita mesinnya yang paling jelek. Gua nggak percaya sumpah. Itu tuh cuman nggak underrate kayaknya ya. Gua nggak percaya jujur aja. Karena gini, Sauber lagi bagus sekarang, tapi kan masih musim depan masih benar-benar tanda tanya misteri ya kan. Tapi gue nggak tahu kenapa, gue punya feeling aja nih ya. Audi itu kemungkinan bisa jadi kuda hitam di 2026 mesinnya ya. Jadi kan mungkin secara performa mungkin oke, okay. Kalau dia bilang nggak bakal sebagus Mercy Ferrari itu oke, okay. Gue mungkin bisa lihat itu. Tapi Hmm. reliability mungkin mereka bisa bagus mungkin. Karena Hmm. kayak lagi concern musim depan tuh reliability. Hmm. Audi feeling gue bisa bisa bagus, tapi ya itu dia mungkin kuda itu bisa, tapi ya apa, Hmm. ini kayaknya nggak bakal sebapuk yang Binoto bilang lah menurut gue. Tapi untuk musim ini ya good lah Sauber, gue expect mereka jujur kunci dan sepertinya nggak bakal jadi jujur kunci sekarang ya. Hmm. Ternyata ya mereka bawa update sebagus itu, gue kaget juga. Dan ya nggak kerasa apa ya, nggak nyangka aja mobil Gojek itu ternyata bisa apa namanya langsung balik ke zona papan tengah ya, kurang lebih gitu sih Sauber. Tapi itu juga ada hubungannya nggak Bang dengan ini ada dua orang yang jadi sentralnya Sauber sekarang yakni Binotto untuk hal-hal teknis mesin dan sebagainya dan Jonathan Hmm. Whitley sebagai orang yang ngurus soal manajemen tim. Iya, jadi ada pengaruh juga dari situ ya. Cuman kan ya itu lebih ke Binoto yang perlahan-lahan bangun, karena baik lagi Binoto tuh mungkin tim prinsipal kurang, tapi kalau dari aspek lain mungkin dia bagus waktu engineer, dan sekarang terbukti dia jadi CEO kan. Cukup oke, udah bisa mulai perlahan bawa tim ini bangkit. Pressure-nya juga lebih ringan lah dibandingin pas zaman Ferrari dulu. Dan Jonathan Whitley juga kan dia jadi peran penting, kenapa Red Bull pit stopnya bisa kenceng banget, secara operasional juga kayak keren banget Red Bull itu. Jonathan Whitley jadi tim principal, ya feeling gue bagus. Dua orang ini nih benar-benar yang bisa bikin Audi sukses nanti. Karena kenapa Sauber bisa kayak bapuk banget di beberapa musim terakhir ini, ya justru karena struktural. Pas zaman Andreas Seidel dan Aluni Bravi kalau nggak salah, sama atasnya lagi siapa tuh gue lupa, itu kan Hmm. cekcokan akhirnya mundur semua kan. Nah itu ya bikin progres Sauber tuh jadi kayak stuck dan nggak berkembang dan akhirnya mundur gitu. Hmm. Tapi gitu setelah Binotto masuk, lalu Whitley masuk, ini bisa jadi titik balik lah. Nah, itu dia Hmm. sebenarnya yang kita pengen dari Alpine gitu. Kalau lu bisa rekrut orang yang benar-benar bagus gitu, Hmm. bagus dan bisa stabilin mereka, ya ini ya hasilnya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oke. eh apa namanya bagus, stabil dan no konflik.
No konflik, itu yang paling penting. Iya. Kalau Mas Bri gimana soal ini, soal Sauber? Well, surprising ya. Eh, dengan 41 poin yang sebenarnya itu kan poinnya tinggi ya karena Nico podium ya. Tapi back again ini membuktikan bahwa tim F1 nggak hanya membutuhkan seorang driver yang bagus, tapi juga dari manajemen yang bagus. Dan sebenarnya ini Waduh. akan sedikit menyinggung dua tim besar sebenarnya. Waduh. Jonathan Sabar Bang, Whitley, sabar, sabar, sabar. Itu nanti. Jonathan Whitley, enggak, maksudnya ini menarik karena apa? Jonathan Whitley pergi dari Red Bull dan join Mm-mm. ke Kick Sauber dengan ya dia jelas punya visi untuk Audi ya dan Betul. sekali lagi kenapa aku bilang ini akan sedikit menyenggol yang di atas karena kita melihat yang di atas ini terpretel-pretel makin gak karu-karuan. Nah, satu lagi juga Binotto. Gimana tifosi-tifosi banyak yang merasa dia tim prinsipal yang buruk, bla 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 dan lain sebagainya. Hmm. He's a really good engineer, and we need to Ya. mengakui itu bahwa memang oke dia untuk tim prinsipal memang untuk manajemen mungkin dia nggak terlalu bagus ya. Namanya dia orang lapangan, dia seorang teknisi ya, jangan disuruh menjadi orang yang ngurus manajemen. Tapi Jonathan Whitley orang yang manajemennya bagus. Ternyata kombinasi ini menunjukkan bahwa ya manajemen yang bagus akan mendukung driver-drivernya dan driver yang dimiliki juga cukup solid ya. Nico Hülkenberg sangat berpengalaman di F1 dan performanya dia juga cukup baik untuk mengendalikan Sauber dan bersama juga Bartoletto ya yang dimana kita akan lihat nih kembali Hmm. lagi tim-tim seperti ini memang penilaiannya nggak bisa musim ini ya karena musim depan akan berubah perubahan regulasi musim depan ya. Iya, musim depan. Ya, perubahan regulasi akan berubah di musim depan dan Kick Sauber ini yang akan menjadi Audi ini di bawah Whitley dan Binotto ini akan menarik untuk Hmm. diikuti. Kita akan lihat potensi Bartolo itu akan lebih kelihatan potensinya mungkin di musim depan ya bersama Audi. Hmm. Mungkin gitu. Oke, oke. Iya itu sih apa soal dua orang itu ya, Jonathan Whitley, dia sebelumnya adalah sporting directornya Red Bull dan juga Mattia Binotto gitu ya, yang selama ini selalu jadi bahan bulinya tifosi karena apa namanya manajemennya yang sangat-sangat jelek gitu ya. Dan apa namanya terbukti memberikan sesuatu di Kick Sauber. Emang kayaknya apa ya? Kadang-kadang tuh perlu apa ya namanya perlu sebuah perpaduan yang tepat untuk menghasilkan sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Dan itu tadi menyenggol dua tim besar gitu ya, Red Bull dan Ferrari gitu ya. Oke, setelah kita bahas kayak sabar, sekarang kita bahas ke tim saya, Williams ya, yang ya Nah, hype-nya musim ini ya. Ini apa awal musim nih hype-nya udah gede nih sebenarnya ya. Emang walaupun sebenarnya aneh juga ya ada tim papan tengah yang hype-nya gede gitu ya. Tapi emang apa ya hype hype yang gede itu emang cukup terbayar di beberapa balapan awal. Walaupun di series Eropa ini kok kayaknya rada-rada gitu ya, terutama di Silverstone sama di Austria kemarin ya. Nah, cuma memang apa ya sebenarnya ketika saya akhirnya baru ingat ketika James Foss jadi apa jadi tim principal kan dia kan udah bilang kan break everything gitu kan. Fokus 2026 gitu. Dan dengan hasil yang sekarang kayaknya kita emang nggak perlu berharap banyak gitu ya. Dan hasil ini aja sebenarnya udah bagus dan musim kemarin tuh kan Williams poinnya cuma 19 gitu ya. Musim ini sudah baru separuh musim tapi sudah 52 poinnya dan 59 sorry. 52 atau 59 gitu mungkin bisa dicek. Dan itu sudah progres yang bagus gitu ya. Tapi bagaimana melihat Williams? Mungkin dari Bang Dharma dulu ya apa namanya sebagai yang sering saya banter ya. ya kalau Owen Williams ya kan gue juga udah bilang dari yang pas kita bahas awal musim itu ya, ini tim pasti bisa jadi kuda hitam. Dan ternyata benar jadi kuda hitam mereka ya kan. Tapi ya tadi kan lu juga bilang kenapa jadi ace like Eropa mereka malah amsyong banget kan. Ya Hmm. itu salah satu apa faktornya ya karena mereka kan udah nggak mau update lagi, mereka udah benar fully fokus di 2026. Ya itu bagus. Jadi mereka nggak usah buang-buang waktu di sini karena kan lu pernah lihat juga tuh James Hall sudah ngomong fokus kita tuh nggak di 2024, nggak di 2025, tapi 2026 gitu. Dia nggak Dan- peduli 2024, 2025 tuh kayak gimana, yang penting 2026 gitu. hmm. Makanya kenapa dia makin mundur, cuma dapat berapa poin doang, yaitu alasannya. Dan gue kemarin juga sebenarnya lumayan agak jengkel juga ngeliat yang ngomong.
Ngapain sih James Bond dipertahanin malah makin mundur Williams? Buset dong, lo nggak mikir jangka panjang itu. Itu kan soalnya kan emang nggak tahu kebetulan kan diperpanjang kontraknya, Mm-mm. malah mundur, apa malah makin nurun performanya. Tapi kan udah Mm. dibilang dari kapan kalau emang udah mau fokusnya tahun depan gitu. Musim ini kita pertahanin aja. Kita punya dua pembalap bagus. Albono lagi bagus-bagusnya. Carlos, iya nih Carlos nanti gue bakal bahas nanti dikit ya. Tapi ini dua pembalap bisa diandelin, nggak kayak yang musim sebelumnya. Satu crash buang-buang duit ya kan. Bahkan dua-duanya Mm. buang-buang duit ya kan. Musim ini beda gitu. Dan ngomongin soal Carlos ya gue sedikit kecewa juga karena gue pikir adaptasi dia tuh mungkin 5-6 balapan udah cukup, tapi ternyata masih rada begitu juga ya, masih rada-rada kurang Mm. juga. Tapi kita lihat pada musim kedua, siapa tahu udah bisa lebih better karena ya makin kesini dia udah makin kelihatan mulai nyaman, tapi emang belum kayak Carlos Mm. Sainz yang kita kenal lah, masih ada yang kurang gitu. Tapi Albon mantap, udah mantap Albon. Walaupun sebenarnya itu faktor ini juga nggak sih Bang? Sebenarnya Carlos itu di hire bukan cuma soal teknis driving, tapi soal developing tim gitu. Yang apa namanya? Yang sebenarnya itu diharapkan dari Carlos karena kalau ngelihat apa ya? Kalau ngelihat interviewnya Carlos, saya lupa di podcast apa gitu, terbaru kayaknya. Itu apa namanya? Mr. G. Viskid sendiri sih ngomong ke Carlos ketika belum ada rumor-rumor soal Hamilton ke Ferrari gitu-gitu, dia ngomong bahwa GV datang gitu ke Carlos gitu bahwa saya merasa bahwa Anda adalah orang tepat untuk memimpin tim ini gitu dan saya pengen Anda ke tim ini gitu walaupun saat itu Sainz cukup pede dia akan diperpanjang kontraknya di Ferrari gitu. Tapi Sainz sendiri ngomong bahwa GV adalah orang pertama yang datang ke dia untuk kemudian menawarkan diri gabung ke Williams gitu. Nah, tapi apakah emang demikian Bang Dharma bahwa di hire-nya Sainz itu sebenarnya bukan cuma soal di lintasan aja, di track doang, tapi soal developing tim gitu. Berarti James Falso udah aware juga kalau Carlos Mm-mm. Sainz tuh setiap kali join tim Mm-mm. ikonik apalagi ya, Mm-mm. masih bapuk di musim itu, musim depannya Mm-mm. langsung bagus. Berarti dia lihat, oh ini bisa terjadi ke tim gue juga, makanya gue ambil. Karena dia juga kaget, kenapa orang-orang pada nggak mau ngambil dia gitu. Kayak Red Bull, kenapa nggak ambil dia nih, benar-benar masih bagus, punya pengalaman bangun tim, kenapa dia nggak ambil? Ya udah gue ambil aja gitu kan. Mm-mm. Antara dia sama Alpine waktu itu. Nah, ujung-ujungnya dia menang, ya bagus lah Williams yang menang ya kan. Nah itu dia makanya kayak apa, benar lo bilang. Dia tuh nggak di-hire cuma untuk jadi ya performa bagus, tapi dia di-hire untuk ngembangin tim ini juga karena tapi ya juga nggak sembarangan juga dia nge-hire karena dia juga harus ada bukti itu dong apa dukungan kuat kenapa lu harus pilih tim gua gitu ya mungkin dia udah Mm-mm. kasih tuh ini project kita musim depan oke gua tertarik gua ambil nah akhirnya kejadian ya, kayak gitu bener lu bilang Mm-mm. gue juga udah bilang dari dulu kan kayak kenapa orang pada kesel gitu kayak kenapa sih yang dibahas Carlos seorang Albon yang nge-carry tim ini betul Albon yang nge-carry tim ini tapi lu juga harus lihat ini pengalamannya udah kejadian lagi gitu. Kalau Carlos join tim baru, tim baru ikonik, musim lalunya bapuk, musim ininya malah bagus gitu. Nah, itu yang gue bilang kayak ya nggak salah yang orang-orang ngomong kayak gitu karena emang bener kok gitu buktinya ini kejadian lagi untuk kesekian Mm-mm. kalinya gitu. Oke, Mas Pri gimana Mas Pri? Waduh, ini sering saya banter nih soal Williams nih. Pri pun Mas Pri. Wah, kalau soal banter-banter wah Mas Taufik memang ya memang sangat mencintai William ya saya lihat. Ya, setuju dengan pendapatnya Kak Dharma ya karena kembali lagi James Bowles datang dengan proyek yang sangat ambisius menurutku pribadi karena ngelihat beberapa post di X awal-awalnya bagaimana dia akan Hmm. seakan-akan akan membuat perubahan yang begitu besar di Williams which is bisa dikatakan dengan 59 poin sekarang di tangga nomor 5 it's a really good result untuk Williams ya saat ini gitu dan melihat Albon yang bisa perform jauh lebih baik daripada musim-musim sebelumnya dan nah kalau kita membahas sains kembali lagi ya, Anda fans film pasti sering banget menemukan komen-komen yang menurutku Iya, pribadi adalah komen yang memang mungkin bukan pecinta olahraga gitu ya. Sebagai konten kreator olahraga seperti Kak Dharma, Mas Apik gitu ya. Kita tahu bahwa semua pasti perlu yang namanya proses gitu. Dan proses betul. itu bukan bisa diambil dari apalagi ini F1 gitu ya. Nggak bisa hanya, ini sudah separuh race belum bisa menghasilkan dia di tim yang baru dan kita tahu track recordnya memang kembali lagi udah di-mention tadi bahwa musim ini babuk bisa musim depan berpotensi lebih baik dan menurut gue pribadi ya sama ini menutup ya Williams itu akan menutup pembahasan tim yang akan perform di musim depan ya karena kembali lagi
Hmm. Williams pun juga sama seperti tim yang lain seperti Sauber, Racing Bulls dan Betul. Aston Martin yang kita hanya bisa ngejudge mereka di musim depan. Musim ini ya mereka akan uji coba sebanyak mungkin, mengumpulkan data sebanyak mungkin supaya musim depan dengan regulasi yang baru mereka bisa bertarung lebih baik. Dan aku yakin Sainz akan segera bangkit itu aja sih, karena dia pembalap yang menurutku bagus. Itu aja sih. Oke, oke. Ya, mari kita lihat ya Williams ini ya. Kita akan menuju ke tim yang lagi ini ya, yang lagi rungkat nih ya. Sama kayak induknya di negeri Wakanda sana yang rungkat juga. Waduh, waduh, beda konteks ya, beda konteks. Waduh, Beda konteks, beda konteks. jangan, bahaya, bahaya. Oke ya, Red Bull Racing ya, yang aduh ini apa udah mah Red Bullnya lagi ngaco terus Bapak Horner kita ini dipecat gitu ya gantinya Lauren Makis gitu ya dan lebih ngeri lagi adalah rumornya Max gitu ya bahkan Max tidur aja dijadiin berita luar biasa udah kayak Raffi Ahmad guys ya apa Cipung kepleset aja jadi berita guys. Mengerikan memang. Ya ini tim gimana ya? Apa ya? Ditinggal Niwi, ditinggal Whitley, kemudian Depak Perez, datengin Lawson, Lawson cuma 2 race, ganti Sonoda, Sonoda ya begitu, dan puncaknya adalah Horner. Walaupun apa ya? eh Banyak yang bilang, saya nggak tahu, saya lupa, saya ngomong ke siapa ya? Ke Mas Pri apa ke Bang Dharma ya soal case-nya siapa? Horner tuh ya. Katanya ada yang bilang katanya case-nya Horner tuh ini apa kalau dilihat bukti-buktinya kan itu kan nyebar tuh di mana di Twitter apa di mana tuh ya Google Drive-nya itu soal skandal-skandal Horner tuh katanya tuh ini Waduh. editan katanya cuma nggak tahu sih benar apa enggak. Nah gimana nih mungkin dari Bang Bri dulu gimana ngelihat ini Red Bull ini nih. Aduh, melihat tim yang sangat penuh dengan drama internal, ya, drama internal yang panjang sekali. Jujur aja ngelihat Red Bull sekarang nggak pernah menyangka akan seburuk ini. Maksudnya aku expect bakal turun di musim ini, tapi nggak yang seburuk ini. Melihat bagaimana 172 poin itu sebenarnya tidak sah poin Red Bull. Itu adalah sahnya poin Max ya. Itu bukan Oh, poin Red Bull. sekarang berarti Sahnya namanya adalah Verstappen.com Racing berarti. betul, namanya bukan Red Bull Racing, Max Racing namanya. Ini satu orang menggendong tim. Tapi kita bahas dari mungkin kalau aku ngeliat adalah pertama kekacauan yang pasti terlihat adalah pasti manajemennya. Melihat Benar. bagaimana Newey keluar, Whitley keluar, dan sekarang Horner keluar setelah 20 tahun bersama dengan Red Bull ini berarti masalahnya tidak main-main gitu ya. Jadi dan apalagi diangkatnya prinsipal dari Racing Bulls, mungkin mereka akan berencana nih prediksi-prediksi ada mungkin akan berencana untuk memperbaiki struktur dalamnya terlebih dahulu, which is itu adalah langkah yang Hmm. benar. Tim yang baik memiliki manajemen yang baik, jadi eh, aku rasa drama Red Bull tidak akan berhenti Hmm. di corner puncaknya, to be Hmm. honest ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke drivernya, di mana Yuki kita nggak bisa bahas banyak karena jujur ketika awal Yuki naik ke Red Bull, aku salah satu orang yang cukup seneng juga karena, oh oke, dia punya kesempatan ke Red Bull Racing. But at the end, it benar-benar performnya nggak banget dan belum memberikan poin ya nggak salah ya, atau udah ngasih poin ya Udah, Yuki ya. Udah. udah. Udah ya. Tapi ya kita nggak expect poin sesedikit itu kali ya dari seorang Yuki yang naik Red Bull Betul. Racing gitu ya. Dan di sisi lain kita bahas soal Max-nya, mungkin Kak Dharma akan bisa bahas lebih banyak. Tapi kalau dari aku pribadi, aku ngelihat ini satu Max benar-benar membuktikan bahwa dia memang adalah driver kelas dunia itu yang pertama. Dengan tim yang Betul. seburuk ini, beberapa kali podium dan sudah juga pernah menang dengan mobil yang juga bisa dikatakan jauh di bawah RB 19 dan RB 19 ya jauh di bawah mobil-mobil sebelumnya, dia masih bisa ngegendong tim ini dan masih bisa perform sangat 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 baik. Tapi Betul. mungkin sedikit bukan hot takes ya, tapi kalau aku bilang there's no way dia akan bertahan di Red Bull Racing tuh ya kalau aku pribadi ya, karena ini sudah terlalu kacau untuk Max bertahan di sana. Jadi kita akan lihat puncak dari Max ini akan di mana, karena pada akhirnya kalau Max keluar ya kita akan lihat bagaimana reconstructing daripada Red Bull Racing. Itu justru yang menarik karena lebih baik kalau memang Max mau keluar ya biarkan keluar dan biarkan Red Bull Racing membenahi dulu manajemennya. Kalau soal pembalap ya paling ujung-ujungnya kalau kita akan lihat nih, karena
Nah, rumor swapnya nih banyak banget ya kan. Ada yang mungkin bisa Russell yang akan ke Red Bull Racing, ini rumor ya. Atau Hmm. mungkin aja Leclerc mau ke Red Bull. Kita nggak tahu. Waduh, So waduh. kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi let's see. Kita akan lihat bagaimana Red Bull Racing mengakhiri musim ini. Dan aku yakin dia nggak akan pindah dari nomor 4, nggak akan mungkin turun ke 5, tapi ngejar nomor 3 juga agak berat. Dan yang pasti kita akan tunggu Max akan pindah kemana. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Eh saran buat George Russell gitu ya atau Kimi Antonelli ya apa namanya sudah saatnya sekarang cosplay Osama bin Russell gitu ya untuk menggolkan Max out from Red Bull Racing. Ya, walaupun ya itu apa sesuatu yang ya worse gitu ya, but ya ya that's jokes oke ya, just jokes oke. Nah, gimana Bang Dharma soal Red Bull Racing? Ya, Red Bull sama Alpine ini bisa dijadi skripsi dua-duanya. Jadi tinggal pilih aja Waduh. mau yang mana ya kan. Karena, aduh, bisa lama juga bahasnya. Jadi, ya tadi kurang lebih ya setuju lah sama Bang Brian ya. Tadi kayak apa, ngomongin kalau struktural emang harus diubah dulu karena emang udah saatnya ganti juga. Jadi sebenarnya gue tuh kan udah bikin dua teori ya. Kenapa kok corner tuh dipecat ya? Enggak, bukan dua sih, tiga lah. Tiga atau empat gitu, gue lupa. Yang pertama tuh emang karena udah underperforming. Yang kedua tuh karena kasus skandal itu. Yang ketiga, nah ketiga empat nih dia nyatu ya. Ini terkait sama Verstappen, Max ya. Mungkin kenapa dia di kick itu ada dua. Antara Max sudah join Mercedes, Red Bullnya kesel, corner jadi pelampiasan. Atau mereka mau lakukan apapun caranya untuk bikin Max stay. Salah satu Hmm. caranya ya harus kick Horner karena kalau kita lihat kan campnya Verstappen sama Horner ini juga udah panas banget dari awal tahun Ya, lalu sebenarnya. Gue juga sebenarnya udah bilang dari awal tahun benar-benar. lalu, kalau Red Bull kayak gini terus, gue nggak peduli. Awal musim mereka dominasi, ini pasti bakal turun juga, bakal kacau juga. Iya. Pak Ternyata Jos nggak sudah butuh satu, ngancem-ngancem itu, Bang. Hah? Pak Jos sudah Iya, udah ngancem-ngancem. ngancam juga. Iya, makanya gue udah lihat berarti ini situasinya udah seburuk itu. Walaupun Jos Verstappen kita tahu lah dia kayak gitu, tapi dia juga bukan orang yang macam-macam juga. Dia orang punya alasan kenapa nih kesel ya kan. Jadi apa ya gue bilang waktu itu awal musim 2024 ini tim bisa nurun loh kalau kayak gini terus ya kan. Gue nggak peduli mereka dominasi di awal musim, tapi ujungnya beneran turun tuh. Sekarang 2025 udah makin parah gitu. Hmm. Nah kalau soal line up ya, jujur nih ya, gue sebenarnya antara emang kalau jadi Red Bull juga bimbang juga. Lu harus tanding Verstappen karena dia yang nge-carry tim lu. Nggak ada dia, Betul. kacau ya kan. Tapi di satu sama lu juga harus mikir gitu. Ya lu nggak mungkin bisa selamanya ngandelin Verstappen gitu. Lu harus Betul. mulai ngelakuin sesuatu. Gimana caranya biar tim ini stabil dan punya dua pembalap itu yang paling penting. Dua pembalap tuh bisa perform. Mungkin ini situasi mirip kayak ya itu you know lah ya, Mark Marquez dan Honda di MotoGP ya kan. Di mana Benar. satu pembalap doang yang carry, satu pembalap itu cabut, hancur timnya. Butuh waktu untuk itu. Nah, kalau menurut gue mending mereka ambil resiko itu aja. Kalau Verstappen keluar Hmm. udahlah nggak usah di itu juga. Lu kan juga punya harga diri lah, lu tim yang udah juara konstruktor 6 kali ya, 6 kali kan, enam Ya, enam kali kali, masa enam iya kali. lu se petty itu gitu kan ya. Makanya gue bilang udah lah, lu nggak apa-apa jadi tim papan tengah dulu atau papan bawah worstnya, lu perbaikin dulu semua keseluruhan tim ini biar pastiin dua pembalap lu tuh bisa perform gitu aja sih kata gue. Jadi untuk Red Bull musim ini ya noise-nya pasti selalu di luar ya, rumor Verstappen dan kenaikan Arvid Lindblad, siap Yuki Hmm. Liam nasibnya gimana, ya itulah ya banyak lah. Jadi ya Red Bull tuh sama kayak apa ya Alpine tadi gue bilang ya, di mana noise bukan Racing Bull sama Alpine itu noise-nya emang selalu di line up-nya ya. Hmm. Kita nunggu line up gimana gitu. Waktu itu gue Oke. ya itu gue juga lucu nih. Jadi sebelum British Grand Prix itu gue juga ada ngomong sama satu teman gitu. Gue bilang ini Red Bull siapa yang cocok kayak gantiin kalau Max Verstappen cabut. Gue iseng-iseng jawab Nicole Hülkenberg. Besoknya podium, buset. Besoknya podium. Gue iseng-isengnya kenapa gue jawab Nicole Hülkenberg karena dari dulu dia juga pernah diincar sama Red Bull tapi emang gak Hmm. kesampaian aja. Nah gue pikir bisa loh dicoba Nicole Hülkenberg di Red Bull sebenarnya kita coba aja dulu ya kan. Kan kalau Max cabut Red Bull tuh cuma tuh pembalap pengalaman aja yang bisa tampil bagus konsisten ya Hülkenberg Hmm. jawabannya gitu. Ya, itu cuma liar doang itu cuma ngasal jawab top lah. Tapi ya kurang lebih gitu sih gue so Red Bull ini bisa lama pembahasannya tapi gue short dulu aja gitu. Oke. Apa namanya? Tapi, ntar, kalau mungkin saya punya apa ya?
punya bukan hot take sih. Sebenarnya ini udah agak common juga tapi ya gitu. Mungkin ada baiknya kemudian ex Toro Rosso itu bisa dikembalikan lagi ya. Alex Albon dan Carlos Sainz. Kalau mereka mau, kalau mereka mau. Dua-duanya udah nggak mau kayaknya, Nah, udah pada males. nyatanya pada nggak mau gitu. Kalau Albon udah confirm nggak mau ya. Kalau Mm-mm. Sainz nggak tahu ya. Sainz pernah ada pembicaraan nggak Sainz? Pernah dia musim lalu kan, tapi ya balik lagi dia udah bete Hmm. juga pasti kan, dia nggak mau gua karena ada Verstappen yang ngapain gitu. Kalau Iya, Williams juga lagi bagus, mending iya. Williams. Williams. Ya. Apa Yo, kita akan lihat bisa jadi Williams akan menyalip poinnya Red Bull. Oh tidak, jangan jangan itu terlalu pede terlalu pede. Aduh, ini terlalu kenapa pede. saya ketularan tifosi ini ya? Ingat, Red Bull, Verstappen.com Racing. Oke, ya Verstappen.com Racing guys, iya iya iya. Yoks. Jangan-jangan ntar ini Verstappen bakal cosplay Horner ntar pas di awal-awal karir gitu. Apa nama timnya dulu? Wah, Arden. Arden ya. Ya Arden. Apa Arden namanya? Marquez, oke. Dia yang balap, dia yang mimpin timnya, dia yang nyari sponsor. Wah itu apa namanya? Benar-benar mandiri sekali guys gitu. Tapi ini gue juga tambahin dikit. Ya kita tahu lah Horner kontroversial banget, tapi kita juga nggak bisa lupain ini orang yang benar-benar kan dari awal Red Bull lahir di F1 dialah yang ngatur timnya gitu. 20 tahun, lo bayangin 20 tahun jadi tim prinsipal, kayaknya nggak pernah ada tim prinsipal selama itu udah. Makanya kita juga ya harus respect Horner dari sisi itu. Kalau soal kontroversialnya ya itu emang nggak jelas dari awal kasusnya, kayak ini beneran nggak sih, karena ya back lagi yes, mereka nggak terbuka juga investigasinya, itu yang gue kurang suka gitu. Dan ya udah pada akhirnya kan emang ya Hmm. udah saking banyak kontroversialnya gitu, jadinya kan legacy dia tuh agak sedikit ke apa, hancur Hmm. dikit lah gara-gara itu, padahal sebenarnya Hmm. ini kalau dia bersih ya nggak kenapa-kenapa, ya cuman mungkin cuman modal kayak bacot terus di FIA sama Toto Wolff ya itu normal lah. Tapi ini orang kan benar-benar kayak apa ya, dulu bayang 20 tahun gitu ya, makanya kayak sangat disayangkan kenapa dia keluar banyak yang seneng gitu, padahal harusnya kalau orang kayak gitu tuh pada sedih gitu. Lu bayangin, aduh kangen 20 tahun ya orang mimpin kita, tapi cabut gitu aja. Nah ya itulah, jadi kayak rasa dia apa, dihormatinnya kurang, tapi ya Hmm. balik lagi itu salah dia juga, salah dia sendiri juga sih gitu. Hmm. Ya pernah begitu lah Porter mah. Walaupun sebenarnya apa ya? Sebenarnya pas kasus skandal itu keluar ya, saya tuh heran gini ya, apa ini orang istrinya artis kan, Harry Gallowell Iya, kan, Spice Girls. Spice Iya. Girls gitu. Nah, maksudnya dia dengan spek istri secakep itu masih sempat cari gara-gara kan, maksudnya gimana gitu ya? Walaupun kita nggak bisa membaca apa tingkah laku Iya, orang gitu kan, tapi maksudnya dia dengan istri secakep Harry Gallowell aja gitu masih masih bisa macam-macam itu kan something gitu. kayak Kayak ya gitu. balik lagi ya, gua nggak membenarkan, tapi emang kadang manusia ada yang kayak gitu. Tapi kita juga sebenarnya gimana ya, balik lagi kita nggak tahu itu real atau enggak, karena ya apa ya, gue agak sedikit lihat tuh kayak AI dikit. Gue lihat chatnya juga kayak, chat kan sekarang zaman sekarang bisa direkayasa juga toh gitu, makanya kayak itu dia yang gue permasalahin, itu kenapa nggak terbuka kasusnya, kenapa harus Mm-mm. ditutupin, jadi kan kita curiga juga gitu. Itu sih sebenarnya, jadi ya gue nggak milih sisi manapun, tapi ya apa namanya, gue coba pengen aja kasusnya ada kejelasan aja gitu. Iya, Itu aja sih. biar biar nggak jadi bola liar gitu loh. Iya, jadi soalnya apa sekarang masih dibahas itu. Itu tadi Red Bull gitu ya. Dan mari kita menuju ke Adiputro cabang Maranello. Ya, ini dia Ferrari gitu ya. Ah, Scuderia ini dia. Ferrari. Silakan Nah, Mas nah ini Brian nih. ya. Oke, oke. Ini dia. Tapi gini, Bang Norma, sorry, Bang Bray. Waktu pas kemarin ane tapping sama itu, saya tapping sama Bang Flat, Flat Grand Prix gitu. Bang Flat tuh ngasih hotek gini. Fabio Quartararo adalah Leclerc-nya MotoGP gitu. Dan apa namanya secara secara apa namanya secara talenta tuh ada, tapi dia tuh tidak didukung oleh ya entah motor yang kompetitif atau apa. Kasusnya sama kayak Leclerc. Dan kalau misalkan dia dikasih motor bagus gitu ya, mungkin at least kayak kalau misalkan Taro dikasih ini apa dikasih Aprilia atau at least kayak Ducati bahkan gitu, dia bakal bagus gitu. Nah, Leclerc gitu ya, ada semacam hot take bahwa ya kan sempat kita sebar juga pertanyaannya di beberapa saya DM gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalkan Leclerc out from Ferrari gitu kan dan ternyata kan ya gitu banyak reaksinya. Nah, prepon nih Ki, soal
Ferrari, Adi Putro cabang Maranello iki. Nah, ini dia. Aduh. Saya akan buka statement dengan satu kalimat yaitu saya tidak tahu apakah saya akan mendukung Ferrari lagi musim depan atau tidak. Jujur aja, Ibu ini karena ini sedikit pembelaan diri, denial dikit. Ini bukan tentang nggak setia, cuman begini. Menurutku pribadi, Ferrari musim ini itu unacceptable performance. To be honest, it's really unacceptable. Kenapa gue bisa ngomong kayak begini? This team is been 17 years with no freaking trophy gitu. Maksudnya gini, tim ini apakah kita bisa bilang Ferrari nggak punya duit? Nggak masuk akal. Ferrari pasti punya uang. Itu yang pertama. Kedua, apakah mesinnya jelek? Nggak. Mesinnya still can compete dan terbukti selalu kalau nggak ending nomor 2, 3, 2 lagi. Berarti dia punya modal mesin baik. Kalau masalahnya di mobil, masa iya sih 17 tahun masalahnya mobil doang? Mau nyalain siapa? Binotto keluar, datang Frederick Vasseur, which is salah satu tim yang menurutku udah bagus. Ini kan sesuatu yang sudah salah, salah kaprah gitu dari timnya menurutku pribadi. Karena Ya, eh, manajemennya kan apakah dibilang buruk? Ya mungkin terlalu banyak politik dan terlalu banyak hal-hal Ferrari lama yang masih dibawa. Dan at the end, ini mau Max Verstappen pun yang gabung Ferrari, nggak akan juara tim ini. To be honest, I'm saying this because karena tim ini kayak aku merasa kembali lagi siapa nih konten kreator F1 juga yang pernah bilang bahwa tim ini kayaknya memang cuma ngincar marketing menurut gue pribadi. Menurut menurut siapa tuh yang lupa? Aku lupa. Itu ada yang ngomong begitu Bang dan Mike aku bukan? cukup setuju. Iya 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 iya. Itu yang yang menurutku itu hot takes yang menarik karena men ini tim gak kehabisan duit. Ini tim juga tim raksasa yang bahkan juara terbanyak selama di F1 dalam sejarah but almost 20 years ini akan OTW 20 tahun nggak ada piala itu unacceptable terlebih musim ini dengan SF25 apapun lah alasannya yang kayak nggak perform di bagian ini itu tiap minggu selalu ada berita Apalagi floornya apalagi apa coba Mas Bri? Bapak Hmm. Frederick Vasseur kita ini di awal musim gembar-gembor. Nah, itu. Yes, kita percaya loh dia bilang oh ini floor akan upgrade oh ini nanti Hmm. wing begini ini begini iya Mobilnya akan upgrade sih, upgrade. 99% baru. Iya, iya bener-bener baru dan yang baru adalah mobilnya, yang sama adalah prestasi ya. Itulah yang sama, yaitu tidak ada prestasi. Gitu. Tapi gini, seriusnya adalah menurutku pribadi kenapa aku bilang ini mengecewakan adalah pertama, you hire Lewis Hamilton, it's not for apa ya, bukan untuk hanya sekedar bertengger di nomor 4 nomor 5 it's Lewis Hamilton. Lewis Hamilton gini. Kalau Lewis Hamilton direkrut sama Red Bull deh, mungkin aku bisa memaafkan gitu. Oke. Ini direkrut Ferrari mentok 4 paling bagus. Ini unacceptable. Living legend. Ini nomor 4 kan sama Ferrari. Bener-bener penyiksaan mental. Dan Leclerc sampai ada orang yang berpendapat Leclerc itu overrated dan menurutku ini datang ya karena dia sudah beberapa musim di Ferrari mentok dia nomor 2 terus. Dia jelas punya potensi dan aku setuju sama Flats bahwa dia punya potensi. Jadi kalau memang pada kali ini ya, this is my hot takes ya. Ya bukan hot takes tapi lebih kayak gini. Kalau pada akhirnya Max Verstappen itu akan pindah ke Mercedes, ya, demi kesehatan mentalku pribadi, aku Hmm. akan mendukung Mercedes musim depan. Because this team is not going anywhere. That's it. This team not gonna going anywhere. Ferrari not gonna going anywhere. Selesai. Itu dari aku. Sorry to say, this team not gonna going anywhere. Done. That's it. Sudah. Silakan Kak Dharma. Ini lu kesahku, but this team not going anywhere. I'm sorry. Ya, jadi gue keinget juga, gue prediksi ya sama sih, Ferrari yang juara dunia, Leclerc yang juara dunia gitu. Karena kalau gue lihat musim Charles Leclerc musim lalu, itu tuh mirip kayak musim Max Verstappen di 2020, di mana mereka tuh kayak Hmm. udah mature banget, udah mateng sebagai pembalap, memang tinggal butuh mobilnya aja. Max Verstappen dapetnya di 2021, sayang Leclerc nggak dapet di 2025. Jadi gini ya, gue tuh sebenarnya agak bukan agak apa ya, kayak kan awal musim tuh udah bilang ya, bilang tadi udah gembor-gembor gitu kan, udah Hmm. bakal beda banget mobilnya gitu. Di sini gue udah mulai bimbang nih antara dua kemungkinan nih, Hmm. ini bisa berakhir baik
atau malah bisa berakhir buruk. Karena kalau lu gembar-gembar mobil ganti konsep, itu berarti pembalap lu termasuk yang baru join itu Lewis itu pasti bakal harus adaptasi lagi gitu. Kan mereka pindah dari push ke pull atau pull ke push ya, aku lupa. Kepul. Push ke pull. Push ke pull ya, ya itu. Di itu aja udah pasti bakal beda banget feelingnya gitu. Makanya kayak ini nih pasti perlu adaptasi gitu. Tapi harusnya ya ini mobil masih bisa lah di atas. Hmm. Tapi yang gue sebenarnya gini, gue tuh kayaknya nggak menyalahkan Ferrari ya di sini karena mobil mereka lontong iya, tapi kita juga harus lihat saingan mereka juga karena mungkin mereka upgrade mobilnya, tapi kayak McLaren dan lain-lain ini lebih upgrade lagi. Itu dia itu kan, yang itu kan kita nggak bisa kontrol juga sebenarnya. Tapi ternyata emang ya banyak lah masalahnya kan. Nah inilah yang gue sebenarnya agak gimana gitu sama Ferrari ya. Ferrari tuh kalau strukturnya bagus, kayak pit stopnya bagus, strateginya juga oke, mobilnya jelek. Di saat mobilnya bagus, malah giliran tuh strukturnya jelek, speed stopnya jelek, itu yang gue kadang kayak, pengen hantam juga nih tim gue bilang gitu kan. Itu itu mungkin Satu-satu kayak ini gitu. Bang Dharma, apa namanya? Kalau orang mau bagus, cepat nggak mungkin murah. Orang mau apa bagus, murah nggak mungkin cepat. Orang mau Nah iya, cepat, murah nggak mungkin bagus. iya mirip-mirip kayak gitu, makanya aduh, sumpah lah. Tapi oke, jadi gini, Hmm. sebenarnya kalau kita ngomongin ya baiknya progres ya, ini tim sebenarnya emang secara finansial tuh udah paling kuat lah karena mereka tuh udah mau finish nomor 2 tetap bakal dapat lebih banyak dari nomor 1 pasti karena mereka ada Hmm. klausa heritage ya kalau nggak salah, jadi mereka dapat lebih karena mereka Hmm. udah dari awal F1 dibentuk ada. Tapi emang yang gua sayangkan dari tim ini tuh emang progresnya itu emang kadang ya naik turun gitu. Tapi Hmm. gini lah, kalau kita bilang apakah Fred harus dipecat atau dan ini, enggak lah, gua nggak setuju lah karena lu kalau lihat contoh dulu 93 dia join itu pun dia juga naik turun performanya, dia baru naik pas Michael Schumacher diambil gitu. Jadi emang ya progres tuh macam-macam, ada yang mungkin bisa langsung naik Hmm. gitu kayak Fred kan juga gitu, dia masih agak jelek naik tapi ntar turun lagi pasti kan, tapi turunnya juga jangan sampai turun yang kayak gitu loh, turun itu masih yang Hmm. kecil gitu. Bahkan kayak kita jujur aja ya nggak nyangka kan Ferrari selontong itu nomor 2 di konstruktor yang nggak ada yang nyangka juga gitu. Tapi apa itu terbantu mendukung balap mereka yang emang konsisten. Mereka tuh emang nggak Hmm. ngasih nggak ngeraih hasil-hasil gede kayak kemenangan tapi konsisten gitu. Dua-duanya konsisten. Kalau Hmm. Red Bull ya kita tahu lah Verstappen Racing, Mercedes, George Russell yang emang lagi coba untuk Bentar, ngelit Mercedes tim nanti, yang Mercedes dominan nanti. masih perlu belajar-belajar gitu. Ya, jadi apa namanya ya emang cukup Hmm. mengecewakan. Tapi sebenarnya baik lagi ini juga ada faktor tim yang lagi dominasi sekarang juga. Jadi gue nggak Hmm. mau nyalain kayak ah ya Ferrari lontong gini-gini, tapi Hmm. ya itulah apa namanya kadang kita ada faktor yang kita nggak bisa kontrol di luar ya, mungkin lu bangun mobil gini upgrade tapi kita nggak tahu tim lain gimana gitu. Makanya gue sekarang kayak udah nggak terlalu pengen nyalain mekanik engineer juga kalau misalnya mobilnya jelek karena mungkin mereka udah sebisa mungkin bangun mobil bagus tapi tiba-tiba yang lain bikin lebih bagus gitu. Tapi kayak udah cukup sih gue tadi, pembahasan gue udah cukup lah yang Ferrari Oke. tadi. Oke. Tadi Cukup Mas aja. Bri katanya ada yang mau ditambahin tadi? Ya, ini gini. Menurut gue pribadi, Mas Dharma ngasih pendapat soal Ferrari menurut gue itu sangat respectable sekali. Tapi aku sebagai fans ini, meskipun aku fans yang baru banget nonton, cuman aku melihat permasalahan tim ini tuh sebenarnya ada beberapa mungkin kalau beberapa fans Ferrari sendiri yang sempat nge-komen di TikTok itu, masalah mulai dari top sih sebenarnya. Top manajemennya tuh sudah ada, ya kita tahu lah, kultur-kultur lama yang tidak hilang. Satu itu, kedua, memang benar kalau berharap Fred bisa membenahi Ferrari dalam kurun waktu 3 tahun pasti tidak mudah dan pasti akan naik turun. Betul. But one thing memang menurutku sangat tidak bisa diterima itu memang lebih kepada bagaimana kita gini. Ferrari pernah hampir juara bersama Fernando Alonso, ya kan? Di Betul. mana 2002, tapi 2010 kalah. 2010 dan 2012, Oh 2010 iya, iya. hanya butuh satu race gitu, race terakhir, tapi Vettel execute well dibanding Fernando Alonso, dan 2012 Fernando Alonso juga finish di nomor 2. Jadi sebenarnya ya tim ini juga nggak selamanya buruk, cuman ya memang dia ada apesnya juga gitu kadang. Hmm. Cuman kalau melihat dari, nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari kombinasi Leclerc, ini ya Leclerc bersama Vettel, lalu habis itu diganti Leclerc Sainz, sampai sekarang Leclerc Hamilton, is just really sad untuk sedih aja melihat bahwa tim ini
yang harusnya compete di satu dua, harusnya sebenarnya bukan compete satu dua ya, but minimal bisa sabet satu aja juara gitu ya menurutku. Karena ini akan nyenggol tim yang lain ya. Tapi gini, kalau kita ngomong, karena historis sudah disebutkan juga, Ferrari ini dalam tanda kutip kan unlimited money. When you have unlimited money, berarti kan seharusnya kamu punya upgrade yang terkesan unlimited gitu. Tapi kan Betul. kita lihat juga di sosial media banyak fans Ferrari yang juga bersuara tentang bagaimana lelahnya mendukung tim ini karena selalu dijanjikan dengan, karena gini, Ferrari juga tidak diam saja secara manajemen gitu. Waktu Mm-mm. Fred pun juga mengambil engineer dari Mercedes kan, yang Iya. diambil ke Ferrari gitu. Jadi aku ngelihat kayak, apa sih visinya tim ini? Apakah memang kamu suka banget ada di nomor dua gitu? Apakah memang kamu hanya ingin datang untuk menikmati duit? Tapi ya kembali lagi, em, ya itu sih mungkin yang bikin banyak fans tuh kecewa karena mungkin merasa Hmm. kayak ini kayak timnya mengejar marketing karena namanya udah Hmm. besar, fansnya masif banget kan, apalagi Hmm. banyak banget fansnya ya kita tahu. Cuman Hmm. eh, apakah Ferrari akan better di 2026? Aduh, Hmm. ini agak agak tricky menjawab karena setiap fans akan selalu ngomong next year is our year ya. Tapi tapi aku gak terlalu, gak seoptimis yang biasanya. Cuman Hmm. let's see lah bagaimana musim yang menyiksa ini akan berakhir dan bagaimana musim depan buat Hmm. Ferrari. Kalau aku kalau menurutku pribadi, kalau eh, manajemen ya yang nggak tersiar media ini tidak segera dibenahi, topnya ini tidak segera dibenahi gitu ya, ini tim ya juga ya hanya akan duduk di nomor dua terus nanti selama berkarir Hmm. di F1 gitu. Akan susah untuk bisa mengulang kesuksesan bersama Schumacher yang juga ditutup, dan juga ditutup terakhir juara kan bersama Kimi Raikkonen ya, Iya, 2007. yang sebenarnya semua fans F1 tahu poinnya tuh kan dua McLaren itu yang memang sempat yang tight banget Hmm. kan poinnya Alonso Iya. bersama dengan Lewis gitu. Ya kalau orang Hmm. mau lihat, wih ini Kimi Raikkonen juara nih bersama Ferrari. Ya kalau McLaren tidak bermasalah, aku yakin McLaren Hmm. itu sebenarnya. Iya, kalau McLaren tidak Iya. bermasalah karena source-nya ada, dua pembalap hebat, dan Kimi memanfaatkan di mana dua tim ini bermasalah, kena case juga, ya udah Hmm. dia bisa juara. Tapi di musim itu kalau orang cuman lihat, juara Kimi, ya orang bilang, oh Ferrari hebat dong di zaman Kimi. Hmm. McLaren menurutku lebih layak juara dibanding Kimi Raikkonen saat itu. Ya nggak tahu Hmm. berapa fans Ferrari yang akan marah, tapi menurutku ya Ferrari bagus di era Schumacher, terakhir Kimi ya menurutku sedikit beruntung ya karena McLaren Hmm. bermasalah. Dan tapi sekarang sampai sekarang pun Hmm. Ferrari belum berprestasi mendapatkan WDC lagi gitu ya. Mungkin itu. Tapi kalau Terus melihat aku tuh, polanya Jantot ya, karena tadi Bang Dharma sempat singgung Jantot gitu ya, yang awalnya emang juga rada-rada bapuk, terus meng-hire Michael Schumacher gitu. Akankah pola ini diulang oleh Fred Vassar dengan merekrut Max Verstappen? waduh, Waduh. Gim- Kalau begitu gimana tuh Bang Dharma? Kalau sampai pola Jantot tuh berulang tuh. Jangan-jangan jadi 9 kali WDC. Cia, 9 kali. Siapa tahu ya kan? Siapa Siapa tahu. tahu. Kita kan nggak bisa duga juga. Yang penting proses tuh bakal terus berlanjut sampai nggak tahu kapan. Jadi Hmm. kita percaya dulu lah sama Bapak Fred ya. Bapak Fred Mm-mm. ya, kita percaya dulu aja lah. Hmm. Hmm. Tapi emang kayaknya kalau ngomongin kuda jingkrak ya gitu, baik kuda jingkrak yang di Maranello maupun kuda jingkrak yang di Malang sana kan sebenarnya sama-sama jualan kan, sama-sama bangun mobil, sama-sama jualan gitu ya. Ya, yang nggak ngerti konteksnya gimana, lihat ini video-video perpisahan nanti bakal ngerti konteks dari kuda jingkrak itu apa gitu ya. Kan logonya Iya, sama-sama kuda jingkrak kan logonya. iya, 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 sama-sama kuda jingkraknya. Ya, ini kenapa malah bahas bis ya? Oke, iya. mari kita menuju ke bintang demokrat kita, Mercedes gitu ya. Yang gimana ya Mercedes nih yang apa ya? Ini Mercedes ini sebenarnya dalam kebimbangan sekarang. Sebenarnya secara performa tuh bagus gitu ya, apalagi Kimi Antonelli gitu ya mau dijadikan Max 2.0 gitu ya. Tapi apa ya? Memang apa saya tuh masih teringat terngiang-ngiang apa katanya Horner apa ya.
Jadi kok bisa Anda tuh kalah dari tim customer Anda gitu ya. Bisa-bisanya Mercedes kalah sama McLaren gitu ya. But ya Mercedes sekarang lagi dalam gunjang-ganjing karena ya apa kita nggak tahu kira-kira siapa yang akan di-kick musim depan gitu ya. Atau akan tetap gitu ya. Tapi kita lihat nanti summer break. Nah mungkin dari Bang Dharma dulu. Gimana ngeliat Mercedes Bang Dharma? Mercedes ya susah juga jelasinnya karena dibilang bagus ya bagus, tapi ya so-so lah, kayak Hmm. sedikit apa ya, mungkin kasarnya mediocre dikit lah ya. Jadi kayak iya bener mereka di nomor 3 terus juga rata-rata kadang second best team gitu kan ya. Hmm. Kalau misalnya Red Bull emang lagi off, mereka kan yang nantang McLaren atau nggak Ferrari ganti-ganti. Tapi jadi ya mereka tuh main safe di musim ini. Jadi mereka tuh nggak terlalu berubah banyak juga kan di musim ini dibandingkan musim lalu. Betul. Betul. Udah bagus banget karena Oh. kan pertanyaannya tuh dari musim lalu tuh bisa nggak ini orang mimpin tim ini gitu kan. Hmm. Karena ya susah lah pastilah untuk ngefill lubang yang ditinggalin sama Lewis gitu. Hmm. Tapi ternyata bukti bisa gitu. Dia bisa bimbing Kimi juga, dia juga bisa bimbing tim ini udah terbukti gitu. Itu berarti udah no problem kan, karena emang beberapa fans Lewis kayak masih rada nggak percaya lah sama George. Dia masih buat kesalahan, dia masih crack under pressure. Emang musim ini udah bagus gitu. Kemarin tekan sama Max masih aman juga kan. Betul. Nah terus kalau soal Kimi, nah ini back lagi Kimi gitu. Mungkin nih ekspektasi gue agak sedikit kelebihan karena menurut gue musim ini dia masih sedikit belum sesuai harapan. Maksudnya kita juga perlu tahu lah kayak apa, perlu proses juga gitu. Tapi menurut gue harusnya dia satu, dua, atau tiga podium harusnya bisa lah musim ini. Karena kalau emang Hmm. misalnya emang segede itu talentanya. Tapi ini nih gue juga punya feeling ya. Tapi crash dia musim lalu yang di Monza itu, free practice satu itu kayak sedikit ngaruh ke kepercayaan dirinya dia di mobil Mercedes itu. Jadi Hmm. dia tuh tipikal orang yang emang agresif si Kimi itu. Makanya kalau gue tuh udah duga banget ya, ini orang harusnya di qualifying musim ini itu harusnya bagus. Karena rookie itu harusnya benar-benar lapar kalau di qualifying. Mereka pengen secepat mungkin hantem tikungan secepat mungkin gitu. Bang Tapi Dharma dia ngelihat Kimi tuh saya ingat siapa coba Bang Dharma? siapa? Ingat Taylor Barnard. Taylor Barnard ya. Tipikalnya Nah, persis, persis. iya Soalnya jadi kalau nah, qualifying ya bahkan dia tuh udah berapa kali pole gitu ya. Itu semua tikungan dimakan sama Barnard. iya sama dia juga itu tikungan semua dimakan. Tapi ya itu dia mungkin karena crash di Monza itu terus juga apa ya? Ya karena itu juga dia kayak mikir Hmm. kayak gue kayaknya jangan terlalu beresiko dulu, gue harus main safe Hmm. dulu. Dan itu bukti ternyata dia di qualifying emang belum sepede itu juga, makanya dia qualifying masih di posisi yang rada-rada kurang juga kan musim ini. Betul. Jadi apa namanya, gitulah, itu emang perlu waktu sih emang kayak gitu ya. Confident tuh emang perlu dibangun terus. Jadi keadaan bisa cepat, kadang bisa lambat gitu. Hmm. Jadi ya apa namanya, untuk Mercedes mereka main aman sih ya. Dan menurut Hmm. gua untuk saat ini bagus gitu. Karena emang mereka kan juga musim depan katanya kan bakal apa ya, diprediksi bakal jadi 2014 again. Mereka Hmm. dominasi gitu dengan mesin kan. Nah, ya kita lihat aja ntar. Jadi main amannya bisa antara emang Hmm. berakhir dengan baik tapi untuk jangka pendek, atau Hmm. berakhir dengan baik untuk jangka panjang juga. Tapi biasanya Hmm. kalau main aman itu karena kan konsepnya kan bakal baru juga tuh musim depan gitu. Nah, Iya. itu yang mereka harus hati-hati juga gitu. Mereka mungkin mesin bisa bagus tapi nggak tahu aeronya gimana. Hmm. Reliability juga pasti belum tahu gitu. Oke, Bang Bri gimana Bang Bri soal ini Mercedes? Mercedes ya, yang memang sedang kiat-kiat penuh dengan rumor Max ini. Tapi kalau dibilang soal performance, kayaknya emang sama pendapat tuh sama Kak Dharma ya, karena kayaknya memang mereka main aman, main safe aja musim ini. Nggak terlalu punya ambisi untuk juara dunia ya. Nggak, justru nggak terlalu ngikutin Mercedes karena belum jadi fansnya. Tapi Waduh, OTW, OTW. Nggak, tapi aku cukup optimis ngelihatnya adalah pasti Toto Wolff punya punya planning lah untuk Mercedes untuk bisa meraih juara lagi. Nah, melihat bagaimana rumor ini terus bergerak, ini kayaknya berarti mereka pengen sama merekonstruk timnya ya, karena Hmm. setelah Lewis Hamilton terakhir juara berarti di 2020 ya, dan habis itu Max 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 gitu. Nah, ini jadi bahas rumor ya. Apa boleh kita bahas rumor ya? Gini, Ya, monggo, 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 aku monggo, monggo. aku meyakini kalau
Kalau apakah Max akan ke Mercedes ya 50-50 karena ini rumor ya kembali lagi. Tapi aku tahu niatannya Mercedes adalah dia butuh pembalap yang memang kalibernya juara yang tidak dimiliki oleh bukan enggak sorry belum dimiliki oleh George Russell dan kalau Kimi Antonelli ya masih jauh banget untuk bisa meraih untuk dibilang kaliber juara dia perlu waktu. Tapi kalau dibilang George Russell perlu waktu, nah ini kan kita menjadi pertanyaan, apakah benar George Russell itu kalibernya juara? Kan gitu karena kayaknya dia belum pernah ya di standing nomor 2 ya secara driver ya Standing Belum, kayaknya belum. belum pernah Dia belum pernah paling kan gede jadi aku ngeliat 4 apa 5 ya benar mah ya? nah aku jadi ngeliatnya kayak Mercedes dengan rumor ini mereka punya mungkin aja ini tipis-tipis prediksi-prediksi mereka punya rencana bahwa mereka butuh yang memang kalibernya juara untuk bisa memberi masukan ke timnya dan pasti upgrade mobil itu perlu pembalap sendiri juga yang ada di situ yang ngetes yang nyoba yang akan balapan dengan mobil itu jadi apakah Mercedes ini, oh musim ini Mercedes aku merasa sama kayak kalau kita bola sama kayak Arsenal gitu ya, dia enjoying the moment aja, yang penting bisa Ya, bertengger untuk walaupun ketiga nggak kedua. segembar-gembor Arsenal sih. Iya, iya sih. Nggak, tapi kembali lagi Mercedes punya menurutku visi yang at least dia pingin untuk bisa juara lagi, cuman memang butuh waktu pelan-pelan dan Hmm. mengganti driver mungkin bisa menjadi solusi. Entah siapa yang akan benar-benar dikorbankan. Hmm. Kalau melihat dari struktur gaji, ya pasti orang akan melepas Russell ya kalau melihat dari gaji. Karena membiayai Russell dan Max menurutku agak nggak make sense. Karena ya mahal banget kan gitu. Gaji mereka Iya. berdua itu gila banget dan nggak masuk Bahkan akal katanya buat ini loh. kalau gaji pas Norris cap ya, sama pas cap. Piastri digabung nggak bisa nutup gajinya Max. Nah, nah itu kenapa banyak yang harus dipikirkan Mercedes. Jadi aku rasa di musim ini mereka akan enjoy di momen. Musim depan justru aku lupa udah mesin apa aja yang diuji coba ya. Tapi mungkin Mercedes bisa kembali mendominasi lagi. Tapi butuh waktu dan Hmm. ya ini tadi kembali lagi yang menarik ini di akhir season ini tadi keputusan sang raja F1 ini saat ini si Max ini akan benarkah dia akan bergegas atau tidak atau mungkin sebagai fans Leclerc mungkin mereka berminat membajak Leclerc dari Ferrari who knows cuma Waduh. cuman sekali lagi let's see aja kalau aku bilang Mercedes nah Hmm. mungkin Mercedes masih bisa punya peluang meraih juara lagi sebelum Ferrari Hmm. buka puasa. Mungkin. Waduh, Mungkin. waduh. Dan tifosi itu adalah tipikal orang-orang yang confidence to be unconfident gitu ya. Percaya diri untuk tidak percaya diri. Oke, Iya. dan terakhir mari kita membahas ini ya, tim Mad War kita, McLaren yang sudah mulai bau-bau persaingan antar dua pembalap dalam satu tim gitu ya. Mungkin ini akan mengingatkan kita dengan Hamilton dan Button atau Hamilton dengan Alonso atau mungkin dulu ada Senna Hamilton Prost. dengan siapa atau Senna Prost. Oh iya Senna Prost. Ah itu panas banget sih. Senna Prost itu gila gitu ya. Sampai tubruk-tubrukan gitu ya. But ya kita nggak tahu ya apakah akan sepanas Senna Prost dulu ya itu. Tapi itu terlalu ini sih terlalu keras ya. Untuk di zaman Nah, sekarang gua terlalu enggak keras lah. gitu Enggak, ya. mungkin But sepanas itu. ya, McLaren sudah hampir dipastikan WCC ya karena mau bagaimanapun poinnya tidak mungkin bisa dikejar oleh Mercedes karena sudah terlalu jauh ya kalau cuma ngandelin Russell, mengandalkan Verstappen.com juga kayaknya juga tidak bisa. Ya Ferrari ya seperti tadi confidence to be unconfidence tadi ya itu juga gitu. Jadi udah bisa dipastikan McLaren akan juara musim ini untuk apa namanya World Constructor Championship. But ya, kita yang jadi pembahasan adalah siapa yang akan apa namanya pecah telur untuk juara dunia. Apakah apa namanya mamas-mamas Australia yang katanya cosplay Iceman itu ataukah apa namanya mantan PDMK nih. Oke, mari kita mulai dari Bang Darman dulu. Gua nggak bisa prediksi karena ya emang main ketat Berarti ya gitu. review dulu, review dulu. Momentumnya sekarang emang udah ganti sih ya. Udah ke Lando dikit sekarang momentumnya kan. Hmm. Terus kalau Oscar ya sebenarnya kalau gue lihat di dua balapan ini dia bisa menang, tapi ya pertama emang karena di Austria Lando defense-nya bagus dan emang ya emang itulah apa tangguh. Di situ gue Hmm. respect sama Lando di situ karena Lando akhirnya nunjukin dia itu tangguh sebenarnya, nggak selembek yang orang-orang bilang lah. Terus yang di Inggris, nah ini yang
kita udah bahas kemarin di live kan, Iya. yang dimana ya apa namanya ya unfortunate, tapi ya bener lah udah fix, udah emang penalti itu. Cuman ya emang gue sayangkan waktu itu kenapa di endingin safety car itu pas di lurusan hanger straight itu kan udah kayak tinggal belok kanan, Vale udah Vale namanya. Itu udah restart di situ. Ya tempat Max Spin kemarin lah maksud gua. Jadi ya itu ya kenapa ya mereka endingnya mendadak itu, karena pembalap kan juga pasti perlu persiapan untuk restart kan. Apalagi lu Betul. leader. Lu kan jadi de facto safety car. Ya, itu kita nggak usah bahas lagi lah. McLaren ya apa namanya, jujur gua nggak expect Oscar tuh bisa se-improve itu, karena kan kalau kita lihat musim lalu dia tuh masih banyak kalau yang perlu diimprove dari konsistensi, Hmm. quality pace-nya, dan banyak lah yang perlu harus direvisi, diperbaikin untuk bisa nantangin nggak cuma Lando tapi pembalap lain juga. Nah, emang terbantu sama mobil McLaren yang mendominasi, tapi kita juga perlu lihat juga dia bisa apa namanya uh, bisa tiba-tiba sekencang itu di qualifying, udah konsisten juga gitu kan. Itu yang kita kayak oh iya dia nyadar kekurangannya apa di musim lalu, diperbaiki di musim ini. Akhirnya ya itulah jadilah dia sekarang kan memimpin klasemen gitu, walaupun jaraknya sekarang Hmm. cuma 8 poin ya kan. Dan untuk Lando ya baik lagi, si Lando ini dia emang juga perlu terus nih, ini kan momentum dari dia nih, dia harus terus Hmm. menang menang, jangan sampai Oscar menang lagi di depan dia, karena jarak ke 1-2 tuh kan 7 poin ya, Iya, 7 tujuh, poin, tujuh, nah itu tujuh, dia itu tujuh. gede loh. Makanya bayangin di Kanada 22 poin kekat jadi 8 poin gara-gara Hmm. ya apa itu dia, gara-gara cuma 1-2 dong padahal kan. Nah itu dia makanya, jadi konsistensi sekarang bakal ngaruh. Jadi menurut gue ya pasti ini sisa paruh musim kedua nih ya bakal sengit lah, gue bakal Hmm. enjoy. Tapi ya sangat disayangkan kenapa gue nggak begitu enjoy title fight ini, itu karena fansnya. Hmm. Itu karena fansnya gitu, saling nuduh kayak oh iya mobilnya lebih disettingin ke Oscar, oh iya ini Hmm. apa namanya Lando disabotase ini, oh iya ini Oscar di kena FI British bias gitu. Aduh ya, yang gue tuh jadi nggak enjoy sih Pak nontonnya karena itu. Karena gue sebenarnya kalau ngomongin title fight antara rekan tim tuh itu bisa jadi lebih seru dari dibandingkan title fight antar beda tim ya kan. Tapi gitu Betul. gue kadang males karena pasti ada aja tuh fans-fansnya kayak gitu. Makanya gue Waduh, sekarang tuh waduh, udah kayak waduh. nggak mau apa, kayak ya udahlah kalau mau balapan gue tuh nggak pernah lihat tuh komen-komen di X apa apa, gue nonton full balapan, selesai balapan baru gue lihat. Tapi biasanya gue juga nggak, gue scroll scroll aja gitu karena males gue Hmm. bacanya asli. Ya di British Grand Prix itu gue juga gitu males, kayak gue tuh ada hal yang bisa lu permasalahin gitu, misalnya kayak penaltinya Oscar, lu masalahin itu tuh gue normal, itu memang bisa didebatin gitu. Tapi lu malah debatin hal nggak berguna gitu, champagne Semprot champagne. spray champagne gitu. Asli gue ngelihat komen-komen gitu, gue bener-bener pengen kayak gitu nampar gitu seperti asli, kesel banget gue. Daya sama apa kemarin tuh yang Lego Trophy, aduh itu lagi, aduh kayak apa sih, kenapa sih fans fans sekarang kayak gitu ya, gue bingung gitu, apa sih kenapa bermasalahin gitu. Dan apa namanya ya udahlah apa namanya, untuk McLaren ya gue harap ini bisa ketat sampai akhir. Bodo amat fans ngomong apa, yang penting gue pengen enjoy ya title fight ini, yang penting ada title fight, karena terakhir kali title fight itu kan 2021. Nah kita butuh lah Hmm. satu kali lagi sebelum regulasi ganti gitu, karena gue takutnya kan kalau udah ganti regulasi pasti antara kayak 2022 kemarin, title fight cuma di Hmm. awal doang, akhirnya nggak ada, dan akhirnya dominasi. Nah itu kan kita nggak tahu. Makanya Hmm. ini mau regulasi udah mau selesai, semoga ada title fight lah. Mas Bri, pripun Mas Bri? McLaren. Nah, nah, kalau kita bahas McLaren, jujur eh, kalau ini agak agak melebar ke topiknya ya. Kalau soal pembahasan F1, Mas Dharma jauh lebih ini ya teliti ya dalam arti Hmm. karena kan aku kan dasarnya memang anak MotoGP dulu baru F1. Nah, tapi Hmm. kalau melihat McLaren, ini kan case-nya mirip dengan apa ini animo fansnya tuh mirip dengan animo fans Ducati, mirip banget, mirip banget. Fans Ducati yang kapan nih Selalu sekarang? Sekarang ini apa? Sekarang, fans Ducati yang sekarang. Iya, animonya mirip. hmm. Aku kan fans Yamaha ya, jadi aku kadang sering lihat fans-fans yang lain. Animonya mirip di mana kayak ini disettingkan khusus buat Marquez lah, Peko ini ada Kayaknya settingan inget ini ini deh, itu lah. Bang Bri inget gak waktu pas P Bezeki itu P2 di mana waktu itu? Pokoknya P1-nya Marquez, P2-nya Bezeki itu di Oh mana ya ya, waktu itu? Bezeki yang jagain Marquez Ah ya iya kan di itu. awal. Dutch ya, Dutch Grand Prix.
Tes Ini Grand Prix ya. ini Nah, ini tuh menurutku pribadi ya kekesalannya aku mirip sama Bang Dharma ya karena nggak ada sesuatu tim yang mau seribet itu untuk mencelakai atau dalam tanda kutip memperburuk sesuatu rider dan driver itu kan merugikan mereka sendiri. Itu udah nggak masuk logika jelas. itu yang pertama. Dan kedua, dana digelontorkan miliaran, ratusan miliar, satunya dibuat lebih gaya daripada satunya tuh enggak tolong hentikanlah animo keanehan ini tuh nggak masuk akal, jangan berteori yang nggak masuk logika gitu. Hmm. Karena kan gini, Lando dan Piastri bersaing seperti ini tuh which is tuh bagus banget. Kita jarang udah menerima, kita udah lama banget tidak menerima hal seperti kombinasi Lewis Rosberg lah misalnya. Itu kan kombinasi yang atau kalau di MotoGP yang paling legendaris ya Valentino Rossi dan Lorenzo gitu yang panas sama-sama Hmm. di dalam. Which Oke. is ini kan dia membuktikan berarti kesiapan timnya bagus banget. Itu yang harus Hmm. dimention dari McLaren. Jadi dia secara manajemennya itu yang tiap kali aku live aku pasti bilang kenapa kok McLaren bisa mendominasi buat aku dasarnya udah bagus. Zac Brown dan Hmm. kawan-kawan bagus banget menata McLaren. Mereka bangunnya tuh ya tim itu menurutku bangun tuh mending pelan-pelan ada hasil. Hmm. Bukan duit banyak, update-nya banyak, tidak juara. Nah, gitu kan. Nggak, tapi itu hal luar biasa. Menurutku, hal yang harus diapresiasi dari McLaren adalah mereka tidak buru-buru mengganti lineup mereka, mereka juga tidak buru-buru dalam mencapai juara, tapi kita melihat sekarang bahwa siapa lagi yang mau mengganggu konstruktor? Jujur aja, udah 200 poin lebih poinnya, hanya Hmm. fans tifosi yang berharap McLaren crash 10 kali kayaknya baru bisa ke balap ya. Waduh. Dan itu jujur Waduh. untuk konstruktor tidak mungkin. Udah pasti menurutku konstruktor ini udah makanannya McLaren sudah musim ini nggak kelihatan lagi selain McLaren yang bisa juara karena bagaimana mereka perform tiap race yang Hmm. bagus banget ya. Dominasinya dan jaraknya jauh-jauh banget ya. Hmm. Itu satu dari secara struktur tim mereka bagus, secara mobil nggak usah dibahas lagi, bagus banget. Nah nih, Hmm. pembalap. Lando dan Piastri, aku juga jujur gak nyangka Piastri akan sekompetitif ini dan bahkan bertengger di puncak tangga juara. Nah, justru bagusnya adalah kalau dua pembalap ini bisa terus bersaing, terus sengit sampai akhir musim. Ya, satu tuh poin plus untuk McLaren. Berarti mereka bagus banget dalam membina mobil dan membantah pendapat fans-fansnya yang ngomong, oh mobilnya Lando tuh dibuat lebih gak enak daripada Piastri. Kalau mobilnya dibuat lebih gak enak, nggak mungkin kompetitif dong. Itu kan udah nggak Hmm. masuk logika gitu. Jadi Hmm. justru ini harus dicontoh oleh tim-tim lain justru. Kalau mau mendominasi di F1, kalau mau bagus di sebuah ajang balap, ya harus bagus dari semua sisi, baik tim, mobil, dan juga pembalap. Yang kita kalau Hmm. mau ngomong lagi, Red Bull udah pernah melakukan itu ketika masih ada Newey, masih ada Whitley, masih ada Horner, dan pembalapnya masih ada Max gitu. Jadi Max dan apa bisa kita ngomong Max dan Perez pun juga pada di era yang dominasi Red Bull juga. Itu Hmm. dia lengkap, lengkap secara tim, lengkap secara manajemen, pembalap dan juga Hmm. mobil gitu. Jadi McLaren ini harusnya jadi contoh untuk tim-tim lain. Hmm. Gitu. Oke, oke, ya. Ya, kita akan lihat McLaren siapa yang akan menduduki juara dunia musim ini gitu ya. Dan kalau ngeliat tadi perpaduan sih, saya lebih membayangkan bagaimana kalau taruh ke Ducati. Waduh, tapi enggak itu beda beda pembahasan. Oke, oke. Nah, sebelum kita menutup, nah ini sebenarnya saya ini mau men-challenge abang-abang semua nih ya. Wis, apa tuh? Kira-kira ada nggak nih masing-masing satu hot take gitu ya sebelum kita menutup podcast ini? Mungkin dari Bang Dharma dulu. Hot take untuk sisa musim ini berarti ya. Ya, hot take sisa musim ini. Atau mungkin musim depan juga bisa, silakan. Oke, kita satu-satu ya. Satu musim ini, satu musim depan aja berarti ya. Oke. Hot take untuk musim ini, Williams podium. Itu gue masih prediksi dari awal musim. Tapi ya itu gue prediksi Williams podium. Ya Oke, ini sebenarnya oke. butuh balapan crazy kayak British Grand Prix kemarinnya kan buktinya udah bisa kan satu Hmm. kejutan gitu. Ya, Itu ya, bisa. ya. Terus untuk musim depan, itu tadi yang gue bilang, Audi itu bakal jadi kuda hitam. Hmm. Gue gak peduli mereka ngomong apa. Mesin kita paling jelek, udah amat lah. Gue bilang, bagus mesin kalian musim depan. Nah mau gue dengerin kalian gitu. Hmm. Itu dari gue. Oke. Dari Mas Bri? Ah, aduh, takut juga ya untuk begini ya. Ya, nggak apa-apa, nggak Takut apa-apa. juga jujur. Kan Em, Bang Dharma udah sering blunder tuh, dan biasa aja.
Bisa aja cuy gue mah. Oke, oke. Oke, apa ya? Mungkin kalau em, aduh, aku juga nggak bisa nih ngasih konteks apa ya kira-kira. Kalau musim ini mungkin, mungkin, mungkin Hmm, hmm. Ferrari nggak akan menang satu race pun di sisa musim ini. Wow. Itu gue bisa lihat itu Uh. terjadi sih. Uh. Itu yang pertama. Karena aku tidak, mereka podium bisa. Aku yakin Leclerc nomor 2, Hamilton nomor 3 bisa. Tapi untuk juara itu cuman ya antara duo McLaren, Verstappen, sekali-sekali Russell. Tapi untuk Hmm, duo Ferrari nggak akan juara hmm, apa-apa nggak akan juara satu race pun sampai akhir musim itu. hmm. Untuk musim depan ya, wah ini untuk musim depan, Alah, paling next year is our year lagi ntar konteksnya. kenapa? Next year is our year lagi. Ah, itu udah pasti kayaknya. Kalau main Ferrari, kalau musim depan, nggak akan prediksi Ferrari lah pada musim depan. Karena, oh oke, enggak, Ferrari mah udah keprediksi musim depan kayaknya juga sulit lah buat juara lah kalau itu mah, itu jujur aja ya. Oke, 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 oke. Apa tuh kalau musim depan apa tadi? Oke, musim depan, Terserah mau line musim up ke, depan, mau result juga boleh gitu. oke lah kalau musim depan aku ambil aman aja bahwa Max pasti akan ke Mercedes dan aku akan jadi Oke. fans Mercedes. That's it, Oke, oke. that's it. Oke, hot text dari saya. Musim ini Williams akan nyalip Ferrari. Musim depan Williams akan juara Eh, konstruktor. sebentar, ini nyalipnya Wah, nyalipnya konteks apa dulu nih? Nyalipnya nih, nyalip di track atau nyalip di standing? Nyalip di standings point. Oke, itu cukup berani, tapi feeling gue enggak sih kayaknya. Udah kejauhan. Eh, Sama kayak lo bilang udah Bang kejauhan. Dar, Terus juga mereka saya kan, tuh udah pernah taruhan sama Bang Gundo waktu pas di 16 besar Chelsea sama City. Saya jagoin Chelsea juara dan juara. oh ini Apa yang yang tidak mungkin di dunia ini? Apa yang tidak mungkin di dunia ini gitu loh. ya kita lihat aja. Tapi Kita lihat. eh, sebenarnya gue juga ada satu hot take lagi sih. Tapi Apa kayaknya tuh nggak apa tuh mungkin apa lah. tuh? Apa nggak mau? Ini prediksi salah satu prediksi gue juga. Polaron satu kali balapan musim ini. Tapi kayak nggak mungkin lah. Oke. Itu harus apa? Nunggu ya, ya amit-amit gue nggak doain tapi kan itu kan kalau dia ada kesempatan tuh kan harus terjadi sesuatu dulu di antara pembalap Alpine kan atau bisa Sauber juga bisa tapi ya gue nggak doain itulah. Gue harap Hmm. sebuah pembalap sehat, nggak ada yang khusus buntu lagi, nggak ada yang apalah, dah janganlah Oke oke. amit-amit. Tapi Oke gue ya. pengen lah dia balapan sekali untuk nunjukin potensialnya ya. Masa ya soalnya Oke. gini, gue kalau ngeliat Bortoleto, ngeliat Hajar, itu kan angkatan nama Aaron juga gitu dulu. Mereka bertarung Mm-mm. di F2 musim lalu. Kalau ada satu yang tertinggal tuh kayak rasanya nyesek kayak gitu. Apalagi itu pembalap favorit gue juga gitu kan. Iya, Jadi ya benar-benar. itu sih. Oke Paling itu aja oke. sih gue. Oke. Paul Aaron tuh mana yang kosong ya? Aston Nanti Martin dia mana? Sauber sih. Nanti dia di Hungari turun lagi di Sauber. Nanti juga sama Alpine juga kayaknya. Tapi FP1 aja lah itu pasti. Oke oke. Hmm. Oke, bapak-bapak bapak-bapak. Akang-akang semua atau abang-abang semua terima kasih ya Bang Dharma, Mas Bri ya sudah apa namanya kita bersenda gurau ya ngomongin banyak tim ya, ngomongin ada yang apa namanya ada yang confidence to be unconfident gitu. Ada juga yang apa namanya sedang berantem dengan dirinya sendiri, ada juga yang ya begitu-begitulah banyak lah yang bisa kita bahas lah ya. Oke, dan jangan lupa untuk follow Instagram The Constructor ya. Jadi sekarang apa sesi ini udah ada akunnya khusus ya gitu. Apa namanya? Bahkan mungkin nanti kalau ada mungkin meme-memnya juga walaupun kita akan gini. Pokoknya kita tungguin aja deh konten-konten menarik lainnya dari The Constructor ya. Saya Bung Ramasa pamit diri dan ciao.